Terima kasih Pak Jenny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah berikan untuk kita semua di pagi hari ini. Tidak lupa selawat beserta salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Dr. Arifin Ahmad yang sudah berada pada Zoom untuk pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bu Salsa dari Sevima yang nanti akan menjadi narasumber pada kegiatan kita di hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, kemudian admin PD Dikti di masing-masing jurusan prodi dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu semua, pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi bagaimana menggunakan siakat ya untuk proses pembelajaran dengan kurikulum berbasis OBE. Untuk untuk memberkahi kegiatan kita di pagi hari ini, Bapak dan Ibu, mari kita membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan berikutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Wadir 1 berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini kepada Bapak Dr. Arifin Ahmad. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Wirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan seluruh dosen yang telah bergabung ya di ruang Zoom. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa saat ini ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional itu bahwa pembelajaran kita saat ini sudah bisa menerapkan ya penggunaan digitalisasi lah ya, digitalisasi. Dan ini juga ditindaklanjuti oleh Dirjen Nakes itu pada beberapa hari yang lalu itu diminta kepada kita semua Poltekkes untuk melakukan digitalisasi proses pembelajaran. Nah, salah satu yang membutuhkan digitalisasi ini adalah kurikulum OBE tentunya. Jadi kita sudah mengintegrasikan implementasi aplikasi OBE ke dalam siakat kita, sehingga implementasi kurikulum OBE kita itu bisa lebih baik ya ke depannya. Nah, nanti akan disampaikan tentunya oleh Sevima bagaimana penggunaan aplikasi OBE yang ada di siakat kita. Nah, tentu juga pada kesempatan ini saya sampaikan kita harus mulai melakukan penyusunan sebenarnya sebelum kita implementasi kurikulum ya. Tapi mudah-mudahan sebagian dari Bapak Ibu dosen sudah menyusun modul ya pembelajaran. Nah, kita akan lakukan gerakan bersama untuk penyusunan modul OBE untuk setiap mata kuliah. Terutama untuk mata kuliah inti, mata kuliah praktik ya. Sehingga nanti memudahkan kita dalam implementasi pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada Kajur Kaprodi di ruang Zoom ini, saya ingin menyampaikan bahwa nanti mohon setiap mata kuliah ditugaskan dosen terkait sebagai tim ya penyusun. Nanti diajukan ke Pusbangdik, nanti Pusbangdik akan menyusunkan SK ya, menetapkan dalam SK untuk penyusunan modul tersebut. Nah, mungkin ini saja sebagai pengantar. Mohon Bapak Ibu semuanya mengikuti dengan cermat supaya nanti tidak berulang-ulang ya kita lakukan sosialisasi. Nah, kalaupun nanti ada hal-hal teknis mungkin bisa diperjelas nanti oleh Pak Jaini nanti dan Bu Irda lah selaku Kapus Bangdik ya. Nah, mungkin itu saja. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan implementasi kurikulum EBE di Poltekkes Aceh semakin baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wadir satu atas arahannya. Bapak dan Ibu, kita akan masuki ke kegiatan inti kita, yaitu sosialisasi bagaimana menggunakan ya si akad untuk kurikulum OBE yang pastinya ini sangat memudahkan Bapak dan Ibu, terutama nanti dalam apa namanya sistem penilaian ya, sistem penilaian ketercapaian CPL, kemudian CPMK ataupun sub CPMK. Baik, untuk berikutnya kepada narasumber kita, Bu Salsa dari Sevima, waktu dan tempat kami silakan. Bu Salsa. Baik, terima kasih banyak Bu Wilda. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga yang terhormat hadir pada pagi hari ini ada dari Bapak Pimpinan, ada Pak Arifin, Bu Wilda, Pak Zain, dan juga Bapak Ibu Sivitas Poltekkes Aceh sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir. Jadi agendanya hari ini adalah terkait OBE ya Bapak Ibu, OBE dan juga nanti ada tambahan terkait Adlink. Nah, sebelumnya izin saya record terlebih dahulu ya, supaya nanti mungkin yang belum berkenan hadir juga bisa melihat rekaman video Zoom-nya. Oke, saya izin share screen sebentar. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya untuk screen saya? Sudah, Mbak Salsa. Sudah Bu Salsa. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini saya menunjukkan untuk terkait modul OBE ya. Ya, yang pertama ini adalah kewajiban Bapak Ibu dosen yang sebagai Bapak Ibu dosen koordinator mata kuliah atau pengembang RPS itu wajib membantu mengisikan terkait pemetaan CPMK, detail RPS, rencana pembelajaran, dan rencana evaluasi. Nah, izin saya menggunakan contoh ini, saya izin login dengan akunnya Bu Supriyanti ini ya, untuk saya contohkan terkait pengisiannya seperti apa. Sebentar. Oke, nah di sini saya sudah login sebagai dosen. Bapak Ibu dosen bisa masuk ke modul akademik, dipilih role-nya salah satu, nanti kita masuk ke menu perkuliahan mata kuliah. Sini ya, perkuliahan mata kuliah. Lalu nanti Bapak Ibu di sini bisa melihat ada beberapa mata kuliah yang Bapak Ibu sebagai entah dosen pengajarnya atau dosen pengembang RPS atau koordinator mata kuliah. Nah, yang wajib mengisikan detail-detailnya tadi terkait pemetaan CPMK, rencana evaluasi dan lain-lain itu adalah dosen yang diatur sebagai dosen koordinator mata kuliah atau dosen pengembang RPS gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dosen hanya sebagai pengajar mata kuliah atau dosen pengajar di kelas itu tidak perlu mengisikan detail mata kuliahnya, tapi hanya bisa melihat saja gitu ya. Jadi bisa lihat apa yang sudah diisikan oleh dosen pengembang RPS dan koordinator mata kuliahnya gitu. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya ulangi ke menu perkuliahan, mata kuliah. Nanti di sini akan muncul semua mata kuliahnya, gitu ada banyak ya, tapi kan pastinya Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai koordinator mata kuliah atau pengembang RPS, nggak semua yang ada di sini, mungkin hanya beberapa saja. Bapak Ibu bisa klik detailnya di sini, di bagian kanan ada logo mata, klik detail. Nah, kalau ada nama Bapak Ibu sebagai koordinator mata kuliah, atau sebagai pengembang RPS, nah berarti Bapak Ibu wajib mengisikan detail-detailnya di bawahnya ini gitu. Bisa dicek juga di mana mata kuliah yang memang digunakan gitu ya, yang diisikan nanti untuk RPS-nya, CPMK dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau misalnya
di akun Bapak Ibu sebenarnya seharusnya saya pengembang RPS Mbak gitu. Tapi kenapa di sini belum ada nama saya? Saya belum diatur sebagai koordinator mata kuliah atau pengembang RPS. Nah, Bapak Ibu bisa lapor ke admin gitu ya, atau bisa ke Pak Zaini gitu untuk dibantu ditambahkan namanya Bapak Ibu supaya nanti bisa edit gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dicek dulu di akunnya masing-masing apakah nama Bapak Ibu sudah ada nih di mata kuliah yang Bapak Ibu sebagai pengembang RPS-nya sudah tercantum belum namanya di sini. Di salah satunya saja nggak apa-apa. Ini hanya penamaan saja ya, ada dua ini. Bapak Ibu yang penting ada di salah satunya saja. Nggak apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada namanya berarti sudah sesuai, Bapak Ibu bisa mengisi, untuk selanjutnya nanti saya infokan caranya seperti apa. Nah, kalau seharusnya ada tapi belum ada, nah itu Bapak Ibu nanti bisa disampaikan ke admin akademik atau boleh ke Pak Zaini. Seperti itu. Oke, jadi ini di awal sudah saya infokan ya Bapak Ibu ya, bisa masuk ke menu perkuliahan, mata kuliah, klik detail, lalu cek pada dosen penanggung jawabnya di sini. Kalau sudah, selanjutnya saya infokan untuk cara pengisiannya. Yang pertama, kita ke pemetaan CPL. Nah, pemetaan CPL di sini Bapak Ibu akan otomatis terlihat ya sudah ada isinya. Ini sudah dibantu isi oleh admin akademik atau prodi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisikan pemetaan CPL. Di bagian pemetaan CPL ini yang mengisi dari prodi atau akademik saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemetaan CPMK. Nah, dari Bapak Ibu dosen itu wajib mengisikan mulai dari pemetaan CPMK, RPS sampai ke bawah. Itu sebentar, coba saya cek kemarin yang sudah diisi. Sebentar ya, saya coba carikan datanya. Nah, di sini ya di bagian pemetaan CPMK ini kemarin sudah kita bantu inputkan satu untuk contoh. Nah, caranya menginput seperti apa, Mbak? Nah, saya sambil buka RPS yang sudah dibuat Bapak Ibu dosen. Nah, ini contohnya RPS MK Gizi dan Diet. Di sini ada menampilkan CPMK-nya apa dan juga sub CPMK-nya apa. Nah, kalau saya lihat di sini ada CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar nutrisi dan nutrisi sebagai terapi. Lalu di bawahnya ada sub CPMK 1.1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi. Nah, kalau saya lihat dari pengkodeannya, berarti sub CPMK 1 ini adalah turunan dari CPMK 1, gitu ya Bapak Ibu ya, berarti ya. Nah, ini ada CPMK 2, turunannya ada sub CPMK 2.1, lalu ada CPMK 3, turunannya ada sub CPMK 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.3 dan 3.4. Selanjutnya CPMK 4, turunannya sub CPMK 4.1. Seperti itu ya berarti ya untuk yang ada di contoh RPS-nya. Nah, caranya mengisi di si akad gimana Mbak? Nah, ini saya contohkan caranya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke submenu pemetaan CPMK, bisa diklik ubah data. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa dipilih level pemetaannya sub CPMK, lalu dipilih metode pembobotannya yang manual. Nah, fungsinya untuk apa Mbak? Kenapa ini dipilih sub CPMK? Karena memang di dokumen itu Bapak Ibu menuliskan sampai sub CPMK. Jadi, di bagian sini level pemetaannya dipilih sub CPMK. Selanjutnya, metode pembobotan dipilih manual. Kenapa dipilih manual? Dipilih manual supaya Bapak Ibu bisa mengisikan di sini. Bobotnya berapa. Jadi kalau manual itu bisa diisi berbeda-beda ibaratnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, ini dipetakan di 3 CPL. Nah ini ada yang 5%, 3%, 7% gitu bisa. Jadi Bapak Ibu mengisikannya yang manual sesuai dengan yang saya cek di sini. Nah, ini kan ada persentasenya berbeda-beda bobotnya. Gitu.
Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Boleh sambil dicoba ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dosen boleh sambil dicoba, dibuka modulnya, dibuka menu mata kuliah dan dicoba menambahkan CPMK-nya. Jadi sekalian kalau Bapak Ibu mungkin ada yang masih bingung nanti bisa langsung eh, raise hand atau mau langsung izin mau tanya gitu nggak apa-apa ya Bapak Ibu silahkan. Seperti ini dipilih sub CPMK, lalu dipilih manual. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan kode CPMK-nya. Yang pertama CPMK 1. Ini tinggal di copy aja, nggak apa-apa. Jadi seperti ini ya, CPMK 1. Lalu ini saya masukkan di sini CPMK 1. Lalu CPMK 1 isinya apa? Nah, ini tinggal di copy aja Bapak Ibu. Di copy, di paste di sini. Sudah seperti itu. Lalu, caranya menambahkan sub CPMK, nah ini kan kelihatan ada tanda panahnya ya, yang infokan bahwa ini adalah turunannya dari CPMK 1. Jadi CPMK 1 turunannya sub CPMK 1. Caranya, biar muncul kolom untuk sub CPMK 1, Bapak Ibu klik tanda plus di sebelah kanan. Nah, ini adalah tombol untuk tambah sub CPMK. Gitu. Nah, ini diklik, baru nanti Bapak Ibu tambahkan sub CPMK yang ini ya, bawahnya sub CPMK 1.1 ini tinggal di copy aja dan juga isinya di copy bisa dimasukkan di sini. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Saya ulangi. Jadi di awal kalau menambahkan CPMK itu bisa klik tambah CPMK atau sudah muncul kolomnya tinggal diisikan. Kalau menambahkan sub CPMK itu tambahnya di bagian kanan ada tombol tambah sub CPMK yang warna hijau ini. Kalau tambah CPMK, tombolnya ada di bawah. Kalau sub CPMK, tombolnya ada di kanan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ditambahkan untuk semua CPMK dan sub CPMK yang ada di dokumen RPS-nya Bapak Ibu dosen. Ditambahkannya sesuai dengan turunannya. CPMK 1 turunannya ada sub CPMK 1.1, CPMK 2 turunannya ada sub CPMK 2.1 dan seterusnya sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu buat gitu ya, dokumen RPS yang Bapak Ibu miliki. Izin saya tambahkan namanya CPMK gini ya biar nggak bingung. Seperti ini Bapak Ibu tambahkan semuanya. Kalau sudah ditambahkan semuanya, nah selanjutnya ini ada kolom di bagian kanan ada target CPMK atau target sub CPMK ya. Karena kan kita di dokumennya kalau saya cek memang sampai sub CPMK, jadi ini adalah target sub CPMK. Target sub CPMK ini fungsinya adalah untuk menentukan ibaratnya seperti nilai minimal ya Bapak Ibu ya. Jadi berapa nilai minimal supaya mahasiswa ini bisa mencapai nilai tersebut gitu. Jadi bisa didefinisikan apakah mahasiswa ini mencapai target CPMK atau enggak. Kayak gitu. Jadi ini ada nilai yang perlu diisi targetnya. Nah, ini nanti outputnya kemana, Mbak? Outputnya itu nanti adalah di dalam kelas. Nanti akan saya tunjukkan detailnya kalau sudah selesai di sini ya. Nanti saya tunjukkan di kelas seperti apa tampilannya. Nah, ini ada tulisannya 90, ini adalah default awal. Nah, Bapak Ibu boleh mengisikan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya cek, memang di dokumen kurikulum di sini belum dituliskan targetnya berapa. Ini hanya dituliskan untuk bobotnya. Jadi kalau target mungkin Bapak Ibu yang lebih mengerti karena belum ada di dokumen. Jadi ini silahkan diisikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya sekarang masih belum tahu Mbak gitu, belum dirapatkan atau seperti apa, nggak apa-apa dikosongin dulu, nanti bisa diedit lagi ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dikosongi, nanti akan mengikuti nilai default yang 90 ini. Takutnya kalau 90 kan terlalu tinggi gitu ya. Ini kan seperti nilai minimal, kok 90 kok takutnya terlalu tinggi. Nah itu boleh nanti diedit Bapak Ibu gitu. Lalu di bagian kanan ini ada pemetaan CPMK ke CPL atau kita berarti di pemetaan sub CPMK ke CPL. Pengisiannya seperti apa? Itu tinggal dilihat di tabelnya yang ada di RPS seperti ini. Contohnya ya,
sub CPMK 1 dipetakan 10% ke CPL 7. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan 10 di kolom CPL 7. Selesai. Lalu lanjut ke sub CPMK 2. Ini juga dipetakan 10% ke CPL 7. Nanti tinggal diisi 10 di kolom CPL 7. Lanjut lagi ke sub CPMK 3.1. Ini 10% di CPL 2. Nah, ini 10% di CPL 2 ya. Ini. Lanjut seperti itu terus. Nah, kalaupun ada lebih dari satu pemetaannya juga nggak apa-apa ya. Contohnya di sub CPMK 4.1. Ini kan dipetakan 20% di CPL yang pertama, yang ke CPL 2, 10% di CPL 4, 10% di CPL 5. Jadi 20, 10, 10. Nah, ini juga sudah ditambahkan 20, 10, 10. Gitu. Jadi pengisiannya dipastikan semuanya sudah sesuai dengan dokumen RPS dan totalnya di bagian bawah ini ada informasinya sudah 100% warna hijau. Kalau sudah 100% seperti ini bisa disimpan. Gitu. Jadi ini harus sampai 100% ya Bapak Ibu. Bisa diisikan untuk dari awal terkait CPMK-nya, ditambahkan sub CPMK-nya, diisikan target CPMK atau target sub CPMK-nya berapa, lalu diisikan bobotnya untuk pemetaan sub CPMK ke CPL-nya berapa. Dipastikan sampai 100%, selanjutnya tinggal diklik simpan. Nah, ini sudah saya simpan, sudah berhasil ya. Nah, mungkin sampai sini dulu dari Bapak Ibu dosen, apa ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Silahkan. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, biar saya buka mic-nya. Atau di kolom chat boleh juga kalau yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh ditanyakan ya. Mumpung eh, ada saya gitu ya, jadi bisa lebih enak nih langsung tanya ke Sevimanya gitu. Boleh Bu Nova, silahkan kalau mau open mic, silahkan, boleh langsung bertanya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Ibu, silahkan. Ya, saya ingin bertanya tadi untuk target CPMK. Untuk target CPMK itu nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa, begitu, Mbak? Betul, Nah, saya sambil. nah, jadi kan seperti Mbak katakan tadi, kalau bisa target CPMK jangan terlalu tinggi. Nah, apabila misalnya kita meletakkan 80, bila mahasiswa tidak mencapai target CPMK itu bagaimana, Mbak, kira-kira? Apakah kelihatan nanti bahwa dia dianggap tidak selesai untuk mata kuliah apa bagian tersebut? Oke, coba saya tunjukkan ya Bu ya. Jadi di sini kalau nanti sudah menggunakan OBE, di menu kelas kuliah, di bagian di bawahnya nilai perkuliahan ini ada namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini akan memperlihatkan data mahasiswa terhadap capaiannya ke CPMK dan ke CPL. Nah, kalau di sini kan ada targetnya ya, ini ada targetnya 70. Nah, ini di bawahnya ada nilainya capaiannya mahasiswa. Nah, kalau masih merah seperti ini berarti kan tidak mencapai target ya. Jadi ada informasinya belum memenuhi. Ini data dummy ya Bapak Ibu ya, makanya kok belum memenuhi semua gitu ya. Ini data dummy. Contohnya seperti ini. Nah, kalau nanti memenuhi, misalnya mahasiswa PAUS ini sampai nilainya 80 gitu ya. Itu berarti nanti di sini statusnya memenuhi, sudah memenuhi gitu. Nah, nilai ini didapatkan dari mana, Mbak? Nilai ini didapatkan ya pastinya dari pemetaan-pemetaan yang ada di mata kuliah. Nanti akan saya infokan sampai akhir ya. Dan juga dari nilai perkuliahan yang dicapai oleh mahasiswanya. Gitu. Nah, ini kan ada komposisi nilai yang seperti biasa Bapak Ibu dosen isikan gitu ya, mahasiswa dapat nilai berapa saja di tugas, UTS, dan lain-lain. Yang mana komposisi nilai ini sudah dipetakan juga ke CPMK atau ke sub CPMK-nya. Jadi nilai itu sudah dibantu hitung oleh sistem. Ibaratnya Bapak Ibu dosen ini tinggal mengisikan nilai seperti biasa. Jadi
tugas dapat berapa, misalnya kuis dapat berapa sesuai komposisi nilai, nanti akan otomatis muncul ketika ini sudah dikunci, otomatis muncul capaian pembelajarannya itu berapa, apakah memenuhi atau tidak. Nah, makanya tadi saya bilang target CPMK itu jangan sampai Bapak Ibu isikan 100 gitu ya. Pastinya diisikannya di bawah 100 karena kan itu nilai ibaratnya seperti nilai minimal yang dianggap mahasiswa bisa mencapai atau enggak. Kalau 100 bisa jadi mahasiswa nggak ada yang mencapai kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya kalau mahasiswa di tiap mata kuliah kalau di transkrip akademik itu kan ada nilai ABC gitu ya. Kalau nilai minimalnya A ya bisa jadi banyak mahasiswa yang tidak mencapai kan kayak gitu ya. Banyak mahasiswa yang tidak lulus. Makanya saya bilang target CPMK jangan sampai diisi 100, tapi ya pastinya di bawah 100. Untuk berapa nilainya itu kami kembalikan ke kampus pengennya berapa. Disesuaikan juga apakah mungkin perlu dirapatkan di kurikulum dulu atau seperti apa gitu. Malah lebih baik kalau ditulis juga di dokumen RPS-nya. Jadi kelihatan jelas gitu ya Bapak Ibu targetnya itu berapa. Seperti itu. Nah, kalau di sini kenapa munculnya 90 Mbak? Padahal tadi belum saya isi gitu ya. Nah, di sini itu muncul 90 karena defaultnya di awal itu masih terisi 90. Nanti Bapak Ibu bisa edit aja langsung di sini seharusnya nilainya berapa. Kalau tiap sub CPMK targetnya berbeda-beda itu juga nggak apa-apa. Misalnya ada yang kayak sub CPMK 1, harusnya sub CPMK 1 itu mudah dicapai Mbak, karena itu memang hal dasar dan harus bisa dilampaui gitu. Makanya di sini misalnya di sub CPMK 1 saya isi 80. Tapi di sub CPMK 3 itu memang ini mata kuliah yang agak sulit atau seperti apa gitu ya sesuai pertimbangannya. Jadi di sini saya isi targetnya 70. Kayak gitu nggak apa-apa. Itu kami kembalikan lagi ke kampus penggunaannya seperti apa gitu, Bu Nova. Gimana Bu Nova? Aman Bu Nova atau ada yang masih kurang jelas? Oke, baik. Terima kasih Bu Nova. Dari Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang masih bingung atau mungkin saya terlalu cepat, boleh bilang ya Bapak Ibu ya, nanti akan saya bantu untuk lebih pelan-pelan atau seperti apa. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin dari Bu Sepertinya belum ada Bu Halimatus. Salsa. Oh Iya, ya, dari Bu Halimatus tadi ada yang raise hand. juga nih Bu Rita katanya mau saya Bu tuh di kolom chat. Bu Boleh, Halimatus ya? silakan. Bu Ya. Halimatus dan Bu Rita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Salam. waktunya. Izin Mbak Salsa, Jenny. Saya coba buka tadi ke si akad. Kebetulan saya nggak ada koordinator semester ini ya, adanya semester yang lalu. Jadi kebetulan di maternitas baru terisi CPL saja. Jadi CPMK belum. Begitu saya mau coba isi, walaupun yang lalu, semester yang lalu, nggak aktif Sevimanya. Oh, sebentar ya Bu Apakah ya. ini hanya untuk semester ini saja, yang berlalu kita biarkan saja, hanya justifikasi aja, Mbak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya izin login dengan akunnya Bu Halimatus ya. Boleh, boleh. Sambil saya cek juga. Yang diisi itu tidak hanya mata kuliah yang hanya dipakai semester ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau memang mata kuliah tersebut memang seharusnya memang seharusnya OBE dan nanti di semester depannya lagi itu akan digunakan, berarti wajib diisi juga, Bu. Gitu. Bentar, coba saya. Mbak Salsa izin mungkin menambahkan ya kan tadi pertanyaan Bu Atus yang sebelumnya bisa diisi nggak? Kebetulan Bu Atus kita baru berlangganan menu OBE ini untuk semester ini dan kedepannya ya Bu Salsa ya. Jadi bisa nggak di yang udah lewat itu diisi?
Itu tadi sih masuk pertanyaan Bu Atus. Oke, baik. Kalau periode kemarin diisi nggak apa-apa karena kan pengisiannya di mata kuliah ya, Bu. Ya, mata kuliah ini kan tidak melihat periodenya gitu. Maksudnya nggak apa-apa diisi aja periode kemarin karena kan kenapa yang periode kemarin diisi juga karena mata kuliah ini masih digunakan juga di periode kedepannya gitu maksud saya. Kalau memang masih digunakan nggak apa-apa diisi aja. Yang nggak perlu diisi kalau memang udah nggak OBE, mungkin kurikulum lama bukan OBE, dan di kedepannya memang sudah nggak dipakai gitu. Nah, itu nggak perlu diisi. Kalau kedepannya masih dipakai, walaupun di periode ini belum dibuka gitu ya, itu nggak apa-apa diisi. Mungkin bisa dicicil gitu ya, Bu Halimatus dan Bu Wilda. Jadi nanti kedepannya saya nggak perlu ngisi lagi karena udah pernah saya isi gitu. Baik. Tapi terikotnya secara terikot apakah dia bisa misalnya nih kita ingin lihat di tahun akademik 2023-2024 seperti itu Mbak Sasa. Atau terikotnya misalnya di tahun akademik 2025-2026. Nah, seperti apa itu meskipun kayak tadi mata kuliahnya dulu juga kita ada dan ke depan juga tetap ada. Oke, baik. Nanti itu terikotnya itu di bagian periode akademik, Bu Wilda. Jadi nanti terikot periode akademik di bagian ini. Sebentar. Izin saya mungkin tanya dulu Bu Halimatus untuk mata kuliahnya yang mana ya? Yang tadi Keperawatan dicek maternitas tingkat nama mata 2. kuliahnya keperawatan maternitas. Iya. Oh. Nama mata kuliahnya keperawatan maternitas Bu Halimatus? Iya, Oh, sebentar. Ini bener akunnya Ibu atau bukan ya? Yang ini bukan Bu akunnya ya? bukan Oh, itu. bukan. Sebentar. Sering salah nama. Eh, Namanya sama ya, Bu ya? Bu Atus, mohon maaf. Ini mata kuliah untuk prodi apa ya, Bu ya? Keperawatan. Ya, keperawatan Aceh ya, Bu ya. Ya, Yang D3 ya, Bu. ya. Perawatan maternitas yang dipakai kurikulum berapa ya, mohon maaf? 2024 atau 2000? Saya tadi coba untuk yang D4. Saya buka yang D4, keperawatan maternitas yang Watt, ya yang paling atas ya, Yang coba. paling atas ya. Oke. Oh iya, ini tidak ada tombol ubahnya gitu ya, Bu Iya, Halimatus benar. ya. Saya nggak bisa Oke. tadi. Nah, kenapa tidak ada tombol ubahnya? Ini Bapak Bu Halimatus lihat di bagian data mata kuliah paling Heeh. atas, Ibu scroll ke bawah. Nah, ini Bu Halimatus belum diatur sebagai koordinator mata kuliah atau pengembang RPS. Oh, begitu. Baik, Gitu, baik, baik. makanya nggak ada tombol editnya. Nah, itu boleh Ibu nanti lapornya ke Pak Zain atau ke tim akademik buat ditambahkan gitu. Tapi kalau sudah ada namanya Ibu di sini, di salah satunya gitu ya, nanti baru Bapak Ibu bisa edit gitu. Nah, karena ini nggak ada namanya Ibu di sini, jadi dianggap Bu Halimatus ini hanya sebagai pengajar. Nah, kalau dosen pengajar itu hanya bisa lihat saja gitu. Nanti berarti ditunggu ya Bu Halimatus ya, nanti bisa ditambahkan dulu settingannya gitu Bu. Iya, baik, Ya, baik, Bu. mungkin Nggak apa-apa. Bu Atus Cuman tadi setelah karena minta dicoba, saya coba buka gitu. Ternyata nggak aktif gitu ya. ya, Ibu izin Bu Atus nanti silakan konfirmasi dengan Pak Pedri ya, Bu ya. Oke, oke. Kasih. Terima kasih Bu Atus. Mungkin Bu Rita yang tadi ingin bertanya silakan. Bu Rita, silakan Ya, unmute. Ya, silakan Bu iya, Rita. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Wadir satu, Bapak Ibu semua yang hadir, dan Mbak Salsa yang saya bertanya. Eh, Tadi yang terkait dengan Bu Atu sudah saya sampaikan ya Pak Jenny ke Pak Febri langsung. Yang saya ingin tanyakan begini, kalau kita kan banyak mahasiswa, Mbak Salsa, jadi misalnya saya contohkan tingkat 2 itu 5 kelas. Bisa dengar suara saya Pak Jenny? Bisa, Bisa, bisa bisa Bu, Ibu, bisa. bisa. Silakan Bu Ya, lanjut Bu. iya. Kita kan punya tingkat 2 itu punya kelas 5. Kemudian ada istilahnya itu ada kelas KI, kelas internasional, dan kelas reguler. Nah, kebetulan misalnya satu mata kuliah itu dibagi menjadi dua koordinator lah misalnya saya bilang ya. Nah,
Itu bagaimana nanti cara mengisinya gitu kalau ada yang seperti itu dengan mata kuliah yang sama tapi koordinator berbeda, apakah tetap bisa mengisi seperti itu? Karena kalau kita lihat tampilannya di apa namanya di sini di mata kuliah kelas kuliah mata kuliah itu terlihatnya misalnya saya contohkan yang saya bilang aja di sini misalnya terkait dengan mata kuliah yang wajib ya misalnya keperawatan anak misalnya ya. Nah itu kalau dia ada dosen mata kuliah dosen koordinator lebih dari satu tadi di mata kuliah yang sama, bagaimana cara mengisinya nanti di linknya gitu. Misalnya di Oke. JPL, JPMK-nya gitu Mbak Sasa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, Bu. Nah, kalau dosennya ada dua, jadi koordinator mata kuliah ada, pengembang RPS ada gitu ya, Bu ya. Nah, seharusnya data RPS-nya itu kan cuma satu ya, Bu ya. Ya, Ya, betul ya. Nah, itu boleh nanti mungkin apakah pengisiannya dibagi, mungkin satu dosen bagian mengisi pemetaan CPMK, dosen yang lain bagian mengisi detail RPS, atau seperti apa, boleh. Jadi yang mengisikan tetap eh, output datanya ya hanya satu saja, jadi bukan dua-dua dosen itu mengisikan hal yang sama, enggak gitu ya, Bu ya. ya, Gitu. Jadi baik. tetap dibagi boleh. Saya yang pemetaan CPMK, nanti Ibu yang lain yang RPS, terus nanti rencana pembelajaran siapa, kayak gitu boleh Bu dibagi. Berarti Tapi kerja sama tim saja ya, Bu? betul, ya betul seperti itu. Tapi dua-duanya tetap bisa edit gitu, karena kan diatur sebagai koordinator dan pengembang RPS gitu, Bu Oh, Rita. baik, terima kasih Mbak Sasa. Ya, sama-sama Ibu. Malah enak ya Bu ya kalau berdua kan ada dibagi gitu Bu Iya, ya. saya pikir nih yang satunya ngisi kemana gitu dengan Oh, RPS-nya kan sama persis gitu ya. betul, iya. Sama Bu, dibagi aja Bu, yang diisi tetap satu Iya, saja, gitu. baik Mbak Sasa. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih kembali Bu Rita. Oke, izin tadi saya lanjutkan juga di pertanyaannya Bu Wilda yang terkait periode ya. Itu ada mulai dari detail RPS sampai ke bawah itu kita ada namanya berlaku sejak periode. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau mengisi kan bisa pilih dulu periodenya periode berapa. Misalnya kalau berlakunya memang dari 2024 ganjil ya nggak apa-apa, diisikan aja walaupun udah terlewat gitu ya. Tapi kalau misalnya mau diisi langsung periode saat ini gitu memang dipakainya kan saat ini Mbak. Saya mau isi langsung periode saat ini 25 ganjil atau 25 genap ya nggak apa-apa gitu. Yang penting waktu mengisikan detail RPS, rencana pembelajaran, dan rencana evaluasi itu boleh dipilih dulu periodenya. Jadi jangan sampai nggak dipilih ya. Kalau nggak dipilih di sini itu nanti malah nggak ke-record, nggak ketarik datanya di kelas. Karena penggunaan periode awal kurikulum ini adalah sebagai untuk menampilkan data. Kalau misalnya dulu nih sebelum pakai OBE itu sudah ada isinya, sudah pernah diisi sama Bapak Ibu RPS-nya, tapi pas belum OBE. Nah itu kita menampilkan datanya, lalu bisa kita bantu untuk salin data gitu. Ini tinggal disalin ke periode yang saat ini. Misalnya saya salinnya ke 25 genap. Kayak gitu. Kalau di periode awal kurikulum ada datanya. Nah, kalau nggak ada, berarti ya udah Bapak Ibu tinggal pilih aja mau mengisikan di periode berapa. Misalnya 25 genap, lalu nanti tinggal diklik ubah RPS di sini untuk mengisikan datanya. Gitu. Ya, izin Bu Salsa lanjut mungkin. Nah, misal nih kan kita karena ini kami berkaitan juga dengan kepentingan akreditasi ya. Jadi ketika kita melaporkan bahwa kita sudah OBE yang terintegrasi dengan si akad kan di saat nanti mana tahu pada saat pengecekan kan bukan hanya dilihat ketersediaan RPS tetapi termasuk juga kepada sistem penilaian yang Betul. kita terapkan saat itu. Nah, apakah sistem penilaiannya yang dulu itu juga akan otomatis tersetting sendiri atau itu gimana, Bu Salsa? Oke, baik. Kalau terkait yang dulu ya Ibu ya, itu tidak akan ikut berubah karena kan kelasnya sudah dikunci. Nah, kalau berubah kan malah takut datanya
ikut berubah semua padahal nilainya kan sudah terkirim ke Neofeeder gitu ya, Bu ya. Itu datanya tidak akan berubah karena nilainya sudah dikunci. Beda lagi kalau memang setelah Ibu isi terus nilainya dibuka kunci terus dilakukan apa gitu, aksi riset atau yang lainnya sampai itu bisa berubah gitu. Baru itu bisa berubah. Kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa, enggak akan berubah yang ada di kelas, yang periode lama. Gitu. Yang akan Ya, berlaku berarti nanti untuk yang ya baru buka kelas kayak gitu ya ibaratnya Bu Wilda ya, atau yang di riset komposisi nilainya. ya. Baik Bu Salsa, artinya kalaupun kita ingin merubah ke bentuk yang sesuai dengan OBE itu masih memungkinkan ya. Tetapi dengan tadi tindakan-tindakan tadi mungkin meriset dulu dan segala macam ya. Tapi kalau misalnya Betul. kita tidak ingin merubah berarti tetap mengambil nilai yang sebelumnya yang sudah diinput ya. Betul. Dan kalau nanti misalnya memang mau merubah, nanti boleh didiskusikan dengan Mbak Dita dulu ya, Bu Wilda ya, untuk detailnya seperti apa. Karena kita juga punya beberapa opsi, entah kalau memang harus dari Poltekkes Aceh memang diharuskan untuk merubah semuanya dari periode awal menggunakan OBE, nanti kita ada beberapa opsi. Nanti bisa dibicarakan Ya. lebih lanjut dengan Mbak Dita gitu ya, Bu ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung dirubah ya, Bu ya. Malah kita nanti takut Ya. datanya berbeda dengan di Neo. Baik, baik. Jadi ini mungkin jadi catatan buat Bapak Ibu Ketua Prodi yang akan melaksanakan akreditasi ya. Jadi karena kan yang tahu kebutuhan pastinya adalah Bapak Ibu di Prodi. Kapan sebenarnya Bapak dan Ibu melaporkan OBE itu sudah dilakukan dan OBE yang seperti apa? Apakah sudah terintegrasi dengan Siakat atau tidak? Jadi pertanyaan saya Mbak Salsa sebenarnya lebih kepada warning buat ketua jurusan dan ketua prodi yang akan akreditasi. Nah, jadi ketika misalnya melaporkan di tahun 2023 kita sudah OBE, nah OBE-nya apakah sudah terintegrasi dengan Siakat atau belum? Nah, kalau memang sudah terintegrasi seperti tadi karena kita masih bisa apa namanya memodifikasi, bukan memodifikasi sebenarnya sih tadi bisa memilih ya, memilih untuk tahun akademiknya. Nah, ini juga perlu dicek Bapak dan Ibu untuk metode penilaian ya, apakah memang membutuhkan untuk disesuaikan atau tetap seperti yang sudah ada. Karena yang tahu isi borang kan Bapak dan Ibu di Prodi, mohon nanti segera dikabarin bisa ke saya atau ke Pak Jaini ya, Bapak dan Ibu Ketua Prodi. Kemudian Pak Jaini mohon bantuannya dipantau juga di YouTube. Barangkali ada teman-teman yang bertanya di YouTube sehingga bisa dijawab oleh Bu Salsa. Ya, terima kasih. Mungkin itu Bu Salsa dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, nanti karena sebagai warning juga ya, Bapak Ibu, kalau misalnya mau merubah data yang lampau itu kita perlu diskusikan dulu karena takutnya nanti malah datanya berbeda dengan yang sudah dilaporkan atau seperti apa, atau malah takutnya nanti datanya jadi nilainya jadi malah hilang karena salah klik gitu ya, Bapak Ibu. Jadi bisa didiskusikan dulu biar nanti kami pandu kalau memang akan melakukan perubahan di data yang periode lampau, seperti itu. Oke, izin saya lanjutkan dulu. Kalau begitu terkait pengisian RPS ini juga wajib diisikan ya Bapak Ibu. Bisa ke menu detail RPS, dipilih berlakunya sejak periode berapa. Boleh, misalnya saya izin pakai yang 25 genap ya. Selanjutnya diklik ubah RPS. Lalu bisa diisikan untuk yang wajib diisikan itu yang berbintang merah aja sebenarnya. Contoh di sini ada tanggal penyusunan, bisa dilihat dari detail RPS-nya ya. Oh, ini belum ada ya di detail RPS-nya. Boleh nanti dimasukkan tanggal penyusunan, deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah. Ini kan biasanya sudah ada di RPS ya. Kalau terkait hal tersebut nanti tinggal di copy-copy aja. Nah, misalnya ini ada deskripsi mata kuliah, ini kan tinggal di copy aja gitu. Sampai dokumen RPS-nya kalau misalnya ada dan mau diupload juga boleh. Fungsinya apa? Supaya Bapak Ibu dosen pengajar yang tidak bisa edit ya, tapi kan bisa lihat nanti bisa cek juga dokumen RPS-nya itu seperti apa gitu. Ini wajib diisi dulu Bapak Ibu supaya bisa lanjut ke menu-menu selanjutnya gitu. Jadi jangan lupa ini bisa diisikan dulu. Yang wajib diisi adalah yang berbintang merah. Kalau sudah tinggal diklik simpan data. Selanjutnya masuk ke rencana pembelajaran, ini juga wajib diisi. Nah ini saya nggak bisa isi ya karena RPS belum diisi, gitu.
Izin saya pakai akun dummy ya supaya saya nggak merubah data karena tadi detail datanya belum ada juga di RPS. Saya bukakan akun punya Sevima ya Bapak Ibu ya, jadi tidak merubah datanya Bapak Ibu. Nah, ini detail RPS-nya diisi dulu. Nah, kalau sudah diisi nanti ada informasi data tersedia. Nah, ini sebenarnya tidak perlu diisikan tiap periode akademik, Bapak Ibu. Hanya diisikan kalau misalnya ada perubahan, seperti itu ya. Atau misalnya ada perubahan kecil, Mbak. Nah, itu boleh Bapak Ibu bisa pakai salin data. Misalnya nih, dari 25 ganjil ke 25 genap itu ada sedikit yang berbeda gitu. Misalnya tujuan mata kuliahnya nih ada ketambahan satu kalimat gitu atau seperti apa. Nanti Bapak Ibu tinggal salin data aja. Misalnya ya, saya salin ke 25 genap seperti ini. Lalu nanti Bapak Ibu tinggal masukkan Izin, yang Bu berbeda Dita, tadi Mbak apa. Dita. Ya, Eh, halo? izin Mbak Dita mungkin, Mbak Salsa Mm-mm. mungkin bisa dicontohkan yang salah satu mata kuliah yang ada di farmasi ada saya chat tuh kodenya yang saya lihat sudah lengkap tuh untuk RPS-nya. Oh, boleh. Bisa di kolom chat. Kodenya? Oke, Di sebentar. kolom chat. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Zain. Oke, saya balik ke sini ya. Nah, ini kalau saya cek, itu kan data tersedianya di periode awal kurikulum ya, Bapak Ibu ya. Tadi sesuai saya infokan, kalau data tersedianya di periode awal kurikulum ini bisa disalin data ke periode yang mau digunakan. Nah, izin ini oleh Bu Wiska ya, Bu Wiska, ini boleh saya salin kah ke periode mana ya seharusnya ya? Ke 24 ganjil, 25 ganjil atau mau di 25 genap? Silahkan dijawab. Sudah saya unmute. Izin Bu Iska. Halo Bu Iska. Beliau ada dalam Zoom nih. Iya, Pak. Ya. Silakan Mbak Salsa. Beliau. Ya. Nah, ini Bu Wiska, ini kan berlaku sejak periodenya masih di periode awal kurikulum ya, yang sudah diisikan Bu Wiska. Nah, ini kalau masih di sini itu nanti datanya nggak ketarik Bu Rizka di periode yang sesuai. Jadi ini perlu kita lakukan salin data. Nah, izin ini saya salinnya ke periode mana Bu Wiska? 25 genap langsung atau seperti apa? Ini mata kuliah farmasetika ya, Bu. Ya, ini berarti di kemarin. Semester ganjil 25 ganjil 2000. Bu? Oke, izin saya salin ya Bu ya, Ya, Bu. ke 25 ganjil. Oke, nah kalau salin itu nanti kita akan menunjukkan untuk pratinjaunya. Jadi bisa jadi nih kalau misalnya salin tapi ada sedikit yang berubah. Nah itu masih bisa ditambahkan. Misalnya ada tambahan satu paragraf atau seperti apa baru disimpan itu bisa. Gitu Bapak Ibu. Seperti ini. Nah ini sudah saya tarik ke 25 ganjil. Kita lanjut ke rencana pembelajaran. Nah rencana pembelajaran ini juga masih oke, di 25 ganjil sudah ada ya. Oke, jadi nanti tetap ya rencana pembelajaran, rencana evaluasi, jangan lupa dipilih periodenya yang mana. Jadi jangan sampai di periode awal kurikulum karena takutnya nanti tidak ketarik datanya gitu. Nah, cara pengisian rencana pembelajaran, Bapak Ibu bisa klik tambah, jadi ditambahkan satu per satu untuk semua sesi. Jadi untuk semua sesi itu berarti sampai 16 sesi ya Bapak Ibu ya, sampai UAS. Atau bisa digunakan fitur import. Import data ini Bapak Ibu bisa unduh dulu template-nya. Nanti kita menyediakan template Excel. Lalu Bapak Ibu nanti bisa tinggal copy-copy gitu ya sesuai dengan template Excel yang sudah kita sediakan. Dan nanti bisa di-upload filenya yang sudah diisikan. Jadi kan kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya nih rincian rencana pembelajarannya di RPS.
Coba saya sambil cek RPS-nya. Oke, kalau di ini ya, di RPS ini kan sudah ada rencana kegiatan pembelajaran mingguan gini. Nah, ini nanti tinggal di-copy-copy aja ke Excel yang sudah kita sediakan gitu. Yang ada di sini. Bapak Ibu unduh dulu template-nya, lalu di-copy-copy datanya dari RPS yang Bapak Ibu punya, lalu tinggal di-upload gitu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Saya contohkan juga satu, saya coba lihat detailnya. Nah, ini ada informasi terkait pertemuan sesi keberapa, jenis pertemuannya apa, lalu ada materinya apa, dan lain-lain. Ini yang wajib diisi yang berbintang merah saja ya. Lalu bisa dimappingkan juga ke CPMK-nya. Kalau misalnya di contohnya ini kan ada. Oke, ini belum ada ya kalau di RPS-nya ya. Jadi biasanya nih Bapak Ibu kalau di RPS itu juga ada pertemuan ke-1 itu dipetakan ke sub CPMK atau ke CPMK mana. Nah, itu nanti bisa dicentang di sini gitu. Kalau memang dibutuhkan. Nah, ini opsional juga sebenarnya. Yang wajib diisi yang ini ya, pertemuan sesi keberapa, jenis pertemuannya apa dan materi perkuliahannya. Ini wajib diisi karena nanti kalau di sini juga diisi nanti kita juga bisa tarik data ini supaya bisa kirim ke neofeedernya juga gitu. Jadi kita bisa kirim RPS-nya juga gitu Bapak Ibu. Jadi ini jangan lupa diisikan sampai semua sesi atau 16 sesi. Jangan khawatir Bapak Ibu tidak perlu mengisikan ini di tiap periode. Kalau memang isinya sama, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan setiap periode gitu. Kecuali kalau misal ada perubahan sedikit gitu Bapak Ibu bisa tinggal salin data aja mau disalin ke periode mana dan ke kurikulum berapa. Seperti itu. Ini untuk rencana pembelajaran. Kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke rencana evaluasi. Oke, nah ini kebetulan belum diisi ya rencana evaluasinya ya. Nah, rencana evaluasi ini juga perlu diisikan karena ini nanti outputnya ke kelas kuliah yang saya sampaikan tadi, yaitu ke nilai perkuliahan di sininya. Jadi, rencana evaluasi ini sama seperti komposisi nilai. Kalau dulu mungkin sebelum OBE yang mengisi komposisi nilai itu mungkin dari prodi, baru misalnya kalau dosen ada perubahan mau dirubah sedikit bisa. Nah, kalau sekarang itu pure semuanya pengisiannya dari Bapak Ibu dosen sesuai dengan RPS yang sudah diterbitkan Bapak Ibu. Gitu. Nah, izin saya cek mata kuliah yang saya contohkan ini aja ya, yang sudah ada isinya. Sebentar. Ini ya, ini yang sebentar. Sebentar. Maaf, kayaknya saya keliru ngopi. Sebentar ya. Mohon maaf, Mbak Salsa yang menggizi diet ya. Iya Pak. Ini Pak sudah. Nah, itu kodenya sesuai dengan yang saya chat tadi. Iya, siap Pak sudah. Oke. Di sini ya, ini contohnya sudah ditambahkan sebelumnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dipilih dulu periode berlakunya berapa, lalu diklik edit atau ubah data di bagian sini ya, ada ubah data. Selanjutnya Bapak Ibu bisa tinggal menambahkan ada metode evaluasinya apa sesuai dengan yang ada di RPS. Yang RPS-nya yang mana Mbak? Ntar saya lihatkan. Nah yang ini ya, metode penilaian dan kaitan dengan CPMK yang ini. Nah, ini kan kalau ini kan CPMK, tapi kan tadi pembobotannya kan sampai sub CPMK. Nah, ini kalau di RPS ini sub CPMK-nya itu yang ini. Tapi memang namanya nggak ada sub CPMK-nya ya. Ini lebih ke penomorannya. Jadi yang ini sub CPMK 1 dipetakan ke kuis 5% dan UTS 5%. Gitu. Contohnya di sini berarti Bapak Ibu contoh ya, ini bisa klik tambah metode evaluasi, lalu dimasukkan kuis, lalu dipilih jenis evaluasinya.
Jenis evaluasinya bisa dipilih apakah kuis itu aktivitas partisipatif, hasil proyek, atau kognitif kuis, atau yang mana bisa dipilih, disesuaikan. Jadi misalnya kalau kuis itu jenis evaluasinya nggak harus kognitif kuis ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah lebih paham ya. Jadi kalau misalnya kuis ternyata hasil proyek ya nggak apa-apa gitu ya. Disesuaikan jenis evaluasinya apa, lalu dimasukkan pemetaannya di sini. Tadi saya lihat kuis ini ya, kuis itu 5% di sub CPMK 1.1 dan 5% di sub CPMK 3.4. Nah, ini yang sudah ditambahkan kuis sub CPMK 1.1 dan sub CPMK 3.4-nya 5%. Totalnya 10%. Sama ya Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Cara membacanya seperti itu. Ini bisa ke kanan. Ini. Kuis 5% di 1.1 dan 5% di 3.4, totalnya 10%. Sama seperti ini. 5% 1.1 dan 5% 3.4, totalnya 10%. Gitu. Seperti itu. Lalu nanti bisa ditambahkan lagi yang lainnya gitu ya. Jadi ini dituliskan semuanya ada tugas, kuis, PBL, UTS, UAS. Bisa dituliskan di sini, ditambahkan di sini semuanya sama pemetaannya sampai totalnya 100% seperti ini. Nah, kalau misalnya Mbak saya mau menambahkan, misalnya saya itu ada persentase atau ada esai, tapi ternyata di sini nggak ada, itu gimana Mbak gitu ya? Misalnya saya cari, loh esai di sini nggak muncul Mbak, nggak ada. Nah, itu Bapak Ibu bisa disampaikan ke admin akademik tadi Pak Febri ya, bisa disampaikan atau ke Pak Zaini untuk ditambahkan dulu jenis metode evaluasi yang belum muncul di sini. Ditambahkan dulu oleh admin. Kalau misalnya ada esai, baru nanti Bapak Ibu dosen bisa memasukkan gitu. Jadi bisa dicek dulu di sini kalau memang ada yang belum ada gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa disampaikan dulu ke admin, ditambahkan oleh admin dulu, baru Bapak Ibu dosen bisa menambahkan gitu. Nah, ini bisa ditambahkan semuanya sesuai dengan yang ada di kolom ini ya, metode penilaian dan kaitan dengan CPMK. Sudah ditambahkan semuanya sampai 100%. Lalu di bagian kanan ini kita ada informasi namanya syarat lulus. Di syarat lulus ini itu kita ada contohnya ini itu digunakan kalau misalnya mahasiswa tersebut misalnya tidak mengerjakan kuis sama sekali gitu ya. Kalau misalnya syarat lulusnya ini ditulis menjadi syarat lulus, nah berarti mahasiswa bisa jadi nggak lulus mata kuliah ini karena nggak mengerjakan kuis kayak gitu. Kalau misalnya ditulis menjadi syarat lulus atau misalnya ditulis lulus dengan nilai minimum, berarti bisa lulus kalau nilainya sesuai dengan target tadi ya sudah mencapai gitu. Atau kalau misalnya nggak pakai seperti itu Mbak, ya udah dipilih yang tidak menjadi syarat lulus saja gitu. Seperti ini. Kalau sudah nanti bisa disimpan dan juga kita juga ada ini ya Bapak Ibu di bagian contohnya kuis. Di bagian kanan ini ada tambah submetode evaluasi. Kalau misalnya nih Bapak Ibu di kuis itu kan dipetakan tadi ke ini ya CPMK 2 mohon maaf kuis ya dipetakan 5% ke sub CPMK 1 dan 5% ke sub CPMK 3.4. Tapi Bapak Ibu ini pengen ada turunannya lagi misalnya berbeda ya nggak seperti ini gitu dokumen kurikulumnya ada di bawahnya kuis itu ada turunannya kuis gitu. Nah, itu kita bisa masukkan juga. Misalnya di sini berarti namanya kuis 1 dan kuis 2 misalnya. Itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada, berarti nanti misalnya ini kuis 1 gitu ya. Contoh ya, ini saya pakainya tugas individu. Misalnya tugas individu ini berarti ke sub CPMK 1-nya 50%, terus ke sub CPMK 1-nya 100%, terus nanti saya tambahin lagi yang kuis 2 gitu ya. Ini tapi saya pilihnya yang ini itu ke sub CPMK yang tidak 3.4 itu, oh mohon maaf 50% maksud saya. Gini misalnya. Misalnya gitu ya, kalau ada bawahnya gitu, ibaratnya
subnya kayak gitu. Kalau misalnya ada di dokumennya Bapak Ibu seperti itu boleh bisa ditambahkan tambah sub metode evaluasi. Kalau nggak ada berarti ya udah sesuai dengan yang ada di dokumen ini. Kalau misalnya memang sama pengisiannya seperti ini, sudah selesai sampai sini saja. Gitu. Ini tinggal disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, Bapak Ibu nanti kalau scroll ke bawah itu ada informasinya terkait metode evaluasi yang sudah ditambahkan. Nah, ini ada hasil proyeknya 30%. Terus ada sisanya ke kognitif. Kayak gitu. Nah, ini juga saya izin mengingatkan juga ya, kalau terkait metode evaluasi ini atau komposisi nilai ini kan biasanya ada yang mengejar IKU 7 gitu ya. Kalau IKU 7 lebih dari 50% untuk aktivitas partisipatif dan hasil proyek supaya dapat IKU 7 misalnya. Nah, kalau mengejar seperti itu, nah Bapak Ibu bisa cek di sini. Oh, ternyata saya buat nih belum ada aktivitas partisipatifnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti di bagian jenis evaluasinya ini nanti bisa disesuaikan lagi gitu. Jadi supaya bisa lihat total eh, totalnya seperti apa gitu ya untuk pembagian komponen evaluasinya itu Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Kalau udah disimpan nanti akan muncul gitu. Jadi ini bisa dibantu disesuaikan. Seperti itu untuk metode evaluasi. Nah, ini ada yang mau bertanya dari Bu Meliani. Silahkan Ibu bisa langsung bertanya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kuis tadi Ibu, jadi ini saya dia melaksanakan kuis melalui Edlink. Namun di Edlink itu kan belum ada pilihan untuk kuis. Jadi kami hanya memasukkan kuis itu di karena memang kan di silabus itu ada beberapa kali kuis. Kalau saya lihat di RPS itu kuis, misalnya pertemuan pertama itu ada kuis sekian soal, ada kuis sekian soal. Jadi saya masukkan ke Edlink sekalian memasukkan materi kuliah. Jadi untuk itu penilaiannya apakah nanti bisa masuk ke RPS, karena memang untuk kuis dan tugas itu tempatnya belum ada khusus kuis, yang ada hanya IPS atau UAS gitu. Oh, oke, baik. Kuis itu di Edlink ada, Ibu. Mohon maaf. Saya izin tunjukkan Edlink sekalian ya, kalau gitu ya. Di sini, di Edlink, kalau saya masuk ke sini, nah ini ada kuis, Ibu, di Edlink. Dan kuis di Edlink ini, kalau misalnya Ibu ya menambahkan tugas atau kuis di Edlink, itu Bapak Ibu untuk nilainya itu bisa tinggal tarik aja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nambahin nilai lagi di nilai gitu. Misalnya di nilai di kelas itu ya, itu Bapak Ibu nggak perlu misalnya mau menambahkan nilai kuis itu menambahkan manual di sini masukkan satu-satu itu nggak perlu. Kalau kuis atau tugas itu sudah ada di Edlink, Bapak Ibu nanti bisa ada menu di sini itu namanya tarik nilai Edlink. Nah, nanti bisa dipilih sesuai dengan komposisi nilainya. Misalnya mau ditarik nilai ke tugas gitu ya. Edlinknya itu ada tugas 5 tugas dimasukkan ke komposisi nilai tugas gitu. Itu bisa Bapak Ibu. Nanti di sini bisa tinggal dicentang-centang, diklik mapping nanti akan masuk nilainya. Jadi ketarik nilainya gitu. Di Edlink itu ada fitur seperti itu Bapak Ibu. Untuk kuis ataupun tugas itu nilainya bisa langsung ditarik ke nilai perkuliahan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menambahkan manual lagi satu-satu. Mahasiswa ini nilainya 90, kuis, nanti tugas dapatnya nilai 80 itu nggak perlu. Kalau memang sudah sesuai nilainya sama seperti yang ada di Edlink, mau dimasukkan ke komposisi nilai, itu nanti tinggal ditarik nilai Edlink saja. Gitu Bu Meliani. Izin Bu Salsa. Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan sekilas terkait dengan menambahkan komponen penilaian, karena selama ini komponen penilaian hanya nilai akhir saja di nilai perkuliahannya. Mungkin bisa Oh, oke. dijelaskan sekilas untuk menambahkan komponen penilaian disesuaikan dengan persentasenya. Oke, baik. Terima kasih Pak Zain. Oke, jadi terkait komposisi nilai yang ada di kelas ini ya, itu akan otomatis
sesuai dengan yang ada di rencana evaluasi ini, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan yang Ibu tuliskan di RPS, Bapak Ibu tuliskan di RPS, berarti komponen penilaiannya kan ada tugas, kuis, PBL, UTS, dan UAS. Nanti di kelas, itu nanti selanjutnya kan Bapak Ibu mengisikannya di rencana evaluasi di sini ya. Dan dipetakan juga ke sub CPMK-nya berapa saja. Nanti di kelas akan menyesuaikan ini Bapak Ibu. Gitu. Izin, kalau misalnya mungkin sekarang belum muncul karena belum diaktifkan karena sebelumnya OBE-nya belum aktif ya. Coba ini saya izin cek yang di kelas periode ini. Nah, ini kan masih belum muncul ya Bapak Ibu ya. Izin Pak Zain, ini boleh saya bantu riset komposisi nilai kah supaya bisa masuk ke sini? Boleh. Silakan, Boleh Mbak ya? Selvi. Mumpung ini juga masih kosong soalnya. Izin saya bantu riset. Oh, oke, gagal. Sudah 3 keperawatan. Bentar ya, coba saya cek dulu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ini sudah saya bantu riset. Nah, nanti mungkin kalau di nilai perkuliahan yang ada di kelas dari Bapak Ibu dosen masih belum muncul tampilannya sesuai dengan yang ada di mata kuliah, rencana evaluasi yang Bapak Ibu sudah tambahkan, nanti bisa disampaikan ke bagian admin akademik atau ke admin atau ke Pak Zaini, Pak Febri nanti bisa dibantu untuk riset komposisi nilainya dulu gitu. Karena kalau untuk bagian riset ini dari Bapak Ibu admin gitu ya. Atau Bapak Ibu dosen, kalau memang dinilai perkuliahan ini tadi masih kosong ya, jadi langsung nilai akhir aja. Kalau misalnya dari Bapak Ibu dosen ada menu komposisi nilai di sini, nanti bisa diklik reset data. Kalau nggak ada berarti langsung dari admin aja yang bantu gitu. Nanti akan muncul sesuai dengan yang sudah ditambahkan. Nah, seharusnya ini otomatis muncul Bapak Ibu seharusnya. Kenapa kok nggak otomatis muncul? Karena alurnya eh, kelas ini sudah dibuat dan nilai mata kuliah rencana evaluasi di mata kuliah baru dimasukkan sekarang gitu. Harusnya memang sebelum kelas dibuat. Jadi mungkin nanti di periode selanjutnya ya di 26 ganjil nanti sudah otomatis muncul karena kan Bapak Ibu sudah melengkapi ini. Karena kita memang alurnya tadi agak mundur gitu ya. Ada yang karena memasukkan rencana evaluasinya terakhir sebelum buat kelas, makanya perlu dilakukan riset. Nanti Bapak Ibu kalau memang semuanya sudah mengisikan, nanti akan dibantu oleh admin untuk di riset massal saja, nggak apa-apa. Gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal bilang aja, saya sudah selesai ngisi di mata kuliah gitu, minta bantu admin gitu. Boleh nanti dibantu oleh admin saja di sini. Nanti tampilannya seperti ini.
sudah sesuai dengan komposisi nilai yang ada di RPS. Nah, ini tinggal diklik masukkan nilai, atau kita juga ada menu untuk masukkan nilai tarik dari Edlink, atau bisa upload Excel juga. Jadi dengan template Excel gitu ya, di-download dulu template-nya baru di-upload. Nanti bisa diisikan sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kuis, berarti kuisnya dapat berapa? Misalnya ada kuisnya itu 3 kali. Berarti ya udah rata-rata dari 3 kuis itu nilainya berapa dimasukkan ke sini. Nanti nilai akhirnya akan sesuai dengan bobot yang sudah ditambahkan. Contohnya ya, ini saya masukkan 90. Nah, ini otomatis di sini ada 9 nilainya karena 10% bobotnya kuis. Nanti tugas dapatnya 87 kayak gini. Terus seperti itu, jadi nanti dari sistem yang akan melakukan perhitungan nilai akhirnya berapa. Ini. Nah, ini udah ada nilai akhirnya. Nanti Bapak Ibu tinggal simpan. Nanti akan saya hapus ya, saya contohkan dulu. Ini disimpan, nanti akan muncul grade-nya dan lulus atau enggaknya. Gitu. Nah, nanti ini apakah mahasiswa bisa langsung lihat, Mbak, nilainya berapa? Itu enggak, Bapak Ibu. Mahasiswa bisa lihat itu kalau sudah dikunci nilai. Jadi kunci nilai ini fungsinya kalau sudah selesai mengisi semuanya ya, sudah fix, sudah tidak ada remedial lagi, tidak ada perubahan nilai, nilai sudah boleh dilaporkan oleh admin pelaporan, baru Bapak Ibu kunci nilai. Nanti kalau sudah dibuka periode bisa lihat KHS, mahasiswa bisa lihat untuk grade-nya atau nilai akhirnya. Atau kalau mahasiswa boleh lihat untuk misalnya detail per komponen, jadi kuis dapat berapa, tugas dapat berapa, mahasiswa boleh lihat, itu nanti Bapak Ibu bisa pilih aksi umumkan nilai. Jadi mahasiswa bisa lihat detailnya nilainya, jadi nggak cuma nilai akhir aja tapi bisa lihat detailnya. Kuis dapat berapa, tugas dapat 87, ini PBL dapat 78, itu mahasiswa bisa lihat. Kalau Bapak Ibu klik umumkan nilai. Kalau enggak berarti ya nggak bisa gitu. Jadi jangan khawatir kalau memang belum waktunya melihat nilai dan belum dikunci, belum diumumkan nilai, mahasiswa tidak akan bisa lihat nilai yang ada di sini. Karena ibaratnya nilai itu juga kan masih sementara gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya contohkan juga untuk tarik nilai idling seperti ini ya. Klik tarik nilai idling, dan nanti di sini sudah akan muncul juga sesi-sesi yang ada tugas atau ada kuis gitu yang ada di idling. Nanti akan muncul juga di sini. Misalnya di sesi 1 topiknya apa itu ada tugas tugas pertama atau tugas sesi 1 gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih mau memasukkan tugas yang ada di sesi 1 itu ke komposisi nilai yang mana, yang ke tugas. Nanti ini bisa dicentang, terus tinggal diklik mapping. Gitu Bapak Ibu. Nanti akan muncul nilainya ada berapa aja, mungkin dari beberapa tugas, nanti dari si akad yang melakukan rata-ratanya gitu. Nah, nanti nilainya akan otomatis masuk ke komposisi nilai yang Bapak Ibu pilih di sini. Gitu. Jadi nanti akan otomatis muncul di sini nilai tugasnya berapa. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk detailnya caranya seperti apa untuk tarik nilai idling saya akan kirimkan user guide-nya ya. Ini saya nggak bisa nyontohkan karena kan belum ada tugas atau kuis juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak bisa mapping nih gitu. Nanti saya kirimkan user guide-nya aja. Jadi bisa Bapak Ibu coba gitu. Kalau misalnya nanti sudah mau menggunakan Edlink-nya gitu. Nah, sampai sini Bapak Ibu, tadi sudah saya infokan ya caranya mengisi dari pemetaan CPMK, detail RPS, rencana pembelajaran sampai rencana evaluasi, dan juga cara mengisikan nilai perkuliahan seperti apa. Nah, nanti outputnya, kalau nilai perkuliahan ini sudah dikunci nilai, Bapak Ibu nanti bisa lihat capaian pembelajarannya di sini akan muncul. Mahasiswa ini dapat nilai berapa gitu. Nah, ini mohon maaf tadi ini munculnya 0 karena saya tadi mengisi nilai ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa nanti kalau sudah diisi nilai yang pasti nanti ini akan berubah sesuai. Nanti akan sudah memenuhi, belum memenuhi, atau belum dinilai, berarti belum ada nilainya. Nah, data di sini nanti muncul ketika nilai perkuliahan di sini itu sudah dikunci Bapak Ibu. Gitu ibaratnya berarti nilai kan sudah fix gitu ya. Kita mau melihat ketercapaiannya mahasiswa.
terhadap CPL dan CPMK-nya nanti bisa dilihat di sini sesuai dengan target yang sudah diinputkan juga. Lalu di CPL nanti di sini juga kelihatan nilainya berapa. Gitu Bapak Ibu. Ini bisa dilihat tiap kelas, bisa dilihat oleh dosen pengajarnya. Gitu. Nah, sampai sini dulu. Jadi ini kewajiban Bapak Ibu dosen ya, mengisikan dari pemetaan CPMK sampai rencana evaluasi dan nilai perkuliahan. Sampai sini dulu, Bapak Ibu dosen, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Boleh silahkan disampaikan. Ya, silakan Pak Kasat. Pak Kasat langsung bisa untuk unmute Pak Kasat. Silakan, Bapak, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Kasat. Halo Pak Kasat, sudah raise hand. Silakan langsung bertanya. Masih mute, Pak Kasat. Itu di bagian bawah ada tombol seperti mic itu, Pak. Mic-nya masih dicoret. Nah, itu bisa diklik dulu, Pak Kasat. Ya, Nah, oke, sudah, Pak. makasih. Siap. Tadi masih dikunci, Bu. Nggak belum bisa saya buka, makanya saya. Oke, terima kasih, Bu. Saya mau tanya terkait dengan CPL itu, karena saya lihat di sistem yang saya punya terkait dengan mata kuliah manajemen person safety itu masih baru 2 yang diisikan. Ini yang ngisi kan admin, Bu ya. Betul, betul, Pak. Nah, sehingga CPMK saya masih kosong juga. Dan tidak bisa saya misalnya mau tambah, mau ini menunya tidak muncul. Oh, Sampai sebentar. dengan rencana RPS juga masih belum bisa saya otak-atik, masih saya di situ cuma hanya ada kolom isi, tapi saya tidak bisa mengisinya juga. Atas nama mata kuliahnya apa, Pak? Manajemen Person Safety atas nama Kasat. Mohon maaf, Manajemen Person Safety, keperawatan ya. Wah, mohon maaf Pak, saya nggak tahu Keperawatan tulisannya. langsam. Oh, passion safety ini ya. Ya. Oh, sebentar. Oh, ini Pak Kasat, Bapak belum ditambahkan sebagai koordinator mata kuliah atau pengembang RPS ya di sini ya. Nih ya, saya tunjukkan nggak ada namanya Oke. Bapak nih di sini. Belum ada namanya Pak Nama Kasat. itu di Ya, bawah. kalau dosen pengajar itu hanya bisa melihat saja Pak Kasat kalau pengajar. Oh, Gitu. Jadi namanya Bapak harus ada di pengembang RPS atau koordinator. Kalau belum yang ada, isi Bapak nggak bisa yang isi edit. siapa, Bu? Yang Yang isi isi? dari admin Bapak. Ya, Oh. Pak Kasat bisa konfirmasi ke Pak Martunis, Pak ya, admin prodinya untuk supaya menambahkan Bapak sebagai koordinator atau pengembang RPS supaya Bapak bisa mengedit. Ya, karena semua yang koordinator saya lihat masih sama seperti ini juga semua. Iya, kemungkinan dari Pak Martunisnya belum mengisi sebagai koordinator mata kuliah, Pak. Nggak apa-apa, tinggal dikonfirmasi, Pak, supaya bisa Pak Martunisnya selaku admin prodi menambahkan Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak. Jadi saya ingatkan lagi ya, Bapak Ibu dosen, nanti kalau bisa dicek dulu di bagian data mata kuliah, di bagian koordinator mata kuliah dan pengembang RPS, kalau tidak ada namanya Bapak Ibu dosen, berarti perlu ditambahkan dulu oleh admin. Nanti Bapak Ibu bisa bilang ke admin prodi, gitu. Kalau namanya Bapak Ibu hanya ada di pengajar, itu Bapak Ibu nggak bisa edit soalnya, cuman bisa lihat saja. Silahkan diingatkan admin prodinya ya, siapa tahu mungkin masih ada yang terlewat. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita masih ada waktu gitu ya, kan belum waktunya mengisi nilai kan ya.
Masih ada waktu, Bapak Ibu boleh disampaikan ke bagian prodi untuk ditambahkan namanya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama perlu dicek di data mata kuliah. Jadi di mata kuliahnya tadi, diklik detail, lalu dicek di bagian koordinator mata kuliah dan juga pengembang RPS. Kalau belum ada namanya Bapak Ibu, silakan disampaikan ke admin prodi gitu. Salsa, izin Bu Salsa. Ya, silakan Ibu. Berkaitan dengan koordinator mata kuliah atau pengembang RPS ya, apakah itu memungkinkan nggak kita memasukkan beberapa nama? Kan kalau pengembang RPS itu kan biasanya kita tim ya, kan duduk dulu tim, terus RPS-nya didiskusikan bareng-bareng. Di OBE ini kan prosesnya seperti itu, kemudian baru jadi sebuah RPS. Karena ini juga berkaitan nanti dengan BKD. Jadi ketika anggota tim mengklaim di BKD bahwa dia sebagai tim penyusun, nanti takutnya waktu dicek di si akad justru namanya nggak masuk. Bisa nggak dimasukkan beberapa nama? Bisa ya? Bisa, Ibu. Ini saya coba ya. Nah, ini koordinator. Kalau Iya. koordinator mata kuliah satu, tapi Satu, pengembang koordinator satu. RPS-nya banyak Ya, bisa nih, Bu. Nah, oke, nanti bisa ya, Bu baik-baik. ya. Iya, iya, maksud saya itu tadi. Takutnya kalau nggak bisa kan sayang yang tim ya. Oke, baik. Makasih Bu Salsa. Siap, Ibu. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan melengkapi data mata kuliah yang Ini Bapak Ibu banyak sebagai koordinator atau pengembang RPS? dari Pak Zakirullah ini ya. Ada yang mau ditanyakan, masih terkunci katanya, Pak. Pak Zakir, silakan Pak Zakir. Silakan Pak Zakirullah dari Keperawatan Langsa kalau ingin bertanya. Terima kasih Pak Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya wabarakatuh. pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah hampir sama seperti yang sudah ditanyakan oleh Pak Kasat tadi. Setelah kami membuka siakat kami, tapi tidak bisa kita edit karena item ikon yang tempat mengedit tadi itu tidak ada. Jadi sudah kita coba, tetapi tadi sudah dijawab sama Pak Jaini bahwa nanti dilaporkan kepada admin. Ya. Mungkin itu Oke, yang siap Pak Zaki. kemudian boleh-boleh mungkin sedikit gambaran apa namanya umum saja adlinknya karena kami Oh belum ya, begitu mengerti tentang adlinknya itu sendiri. Karena Ibu sampaikan tadi bahwa dari data di adlink itu langsung bisa ditarik ke dalam syakat, jadi tidak perlu harus diketik secara manual. Terima kasih. betul. Oke, siap Bapak, terima kasih. Oke, setelah ini akan saya infokan juga terkait penggunaan Adlink ya Bapak Ibu. Kalau dari OBE sendiri sudah cukup kah atau mau ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup, saya lanjut ke Adlink. Mohon maaf Mbak Salsa, mungkin dijelaskan garis besar aja Mbak Salsa. Apa aja yang tugas dari si dosen untuk review kembali untuk terkait dengan ini. Diulangi sekali lagi OBE-nya untuk ya? garis besarnya aja, Oke, garis besarnya aja. siap. Oke, siap Pak Zaini. Oke, saya ulangi ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau terkait OBE bisa masuk ke menu perkuliahan mata kuliah ya. Ini tampilannya akan sama seperti ini. Perkuliahan mata kuliah, lalu nanti di mata kuliah Bapak Ibu bisa diklik detail. Jadi kan nanti di mata kuliah akan muncul banyak ya, misalnya ada beberapa data. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa klik detailnya supaya melihat mana yang Bapak Ibu diatur sebagai koordinator mata kuliah atau pengembang RPS. Jadi ini dicek dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya dosen pengajar yang ada di bagian bawah sini, pengajar mata kuliah, berarti Bapak Ibu dosen hanya bisa lihat saja untuk detail-detailnya. Gitu ya. Nanti di bagian RPS nih Bapak Ibu juga bisa download RPS-nya kalau sudah diupload oleh koordinator mata kuliah atau pengembang RPS. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu namanya di sini belum ada, padahal Bapak Ibu ini seharusnya pengembang RPS gitu ya. Nanti bisa disampaikan ke tim prodi masing-masing terlebih dahulu untuk ditambahkan.
Kalau sudah ditambahkan, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu pemetaan CPMK. Ini bisa diklik tambah data untuk menambahkan data CPMK-nya, sub CPMK-nya, targetnya, dan pemetaannya disesuaikan dengan yang ada di kurikulum, gitu ya. Bisa di sini di kurikulum, mohon maaf, di RPS, dokumen RPS. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal copy paste aja CPMK tuh sampai selesai, sampai sub CPMK-nya, deskripsinya apa saja, targetnya, sampai ke pembobotannya. Jangan lupa ini dipilih yang sub CPMK dan yang metodenya dipilih yang manual. Selanjutnya di bagian detail RPS, jangan lupa dipilih dulu periode yang berlakunya, di periode berapa, baru diklik ubah RPS, dan nanti diisikan, boleh diisikan yang berbintang merah saja, nggak apa-apa. Yang penting harus diisi gitu ya Bapak Ibu, dan juga boleh kalau misalnya mau upload dokumen RPS-nya. Kalau sudah, selanjutnya disimpan, lalu kita masuk ke rencana pembelajaran. Nanti rencana pembelajaran bisa diisikan juga untuk semua sesi ya, atau 16 sesi. Dari awal perkuliahan sampai UTS dan UAS-nya juga diisikan juga semuanya. Kalau misalnya sebelumnya ada di periode yang lain, bisa diklik salin data gitu ya. Sama di TLRPS juga bisa dilakukan salin data ke periode lainnya. Kalau sudah masuk ke rencana evaluasi, nanti ditambahkan untuk CPMK dan sub CPMK-nya gitu. Kalau di sini sudah selesai semua, selanjutnya nanti di bagian kelas kuliah, Bapak Ibu dosen pengajar ya. Bapak Ibu dosen pengajar bisa mengisikan nilai, diklik masukkan nilai lalu diisikan nilainya berapa sesuai dengan komposisi nilai yang sudah diatur. Atau bisa dengan upload Excel, jadi di-download dulu template-nya, lalu nanti bisa di-upload filenya, atau bisa juga dengan tarik nilai add link, bisa diklik aksi tarik nilai add link. Nanti untuk detail caranya tarik nilai add link seperti apa akan saya infokan. Lalu untuk melihat outputnya, apakah mahasiswa ini mencapai CPL dan CPMK-nya seperti apa, Bapak Ibu bisa kunci nilai dulu. Tapi kunci nilai ini bisa dilakukan di akhir ketika sudah tidak ada remedia, sudah tidak ada perubahan nilai. Karena kalau sudah dikunci, berarti nanti nilai bisa siap dikirimkan ke Neofeeder dan juga sudah tidak bisa diedit oleh Bapak Ibu dosen. Buka kunci nilai itu biasanya perlu persetujuan, biasanya ya perlu persetujuan WR1 atau Kaprodi mungkin. Nanti boleh seperti apa di Poltekkes Aceh gitu. Jadi Bapak Ibu kalau kunci nilai itu benar-benar dilakukan di akhir. Baru kalau sudah dikunci nilai bisa lihat di menu capaian pembelajaran. Nanti kelihatan apakah mahasiswanya sudah memenuhi, belum memenuhi, atau misalnya ada yang belum dinilai sesuai dengan target CPMK dan CPL yang ditambahkan. Seperti itu. Ini bisa dilihat oleh masing-masing dosen pengajar di kelasnya, gitu. Nah, ini untuk review saya dari awal dan akhir untuk kewajibannya Bapak Ibu dosen. Mungkin sebelum saya lanjut, Izin Bu ini Selasa, ada pertanyaan ada ya. pertanyaan di live di chat. Oke, ini ada dari Sunling Aceh 31. Cara menambahkan komponen penilaian. Cara menambahkan komponen penilaian. Maksudnya belum ada, misalnya ada komponen ini ya, misalnya ada komponen esai gitu, tapi tidak ada di situ unsur nilainya gitu ya maksudnya Bu, Sunling Aceh 31 ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan tapi eh, nggak muncul gitu ya, belum ada jenis tersebut, nanti boleh disampaikan dulu ke admin prodi untuk ditambahkan unsur nilainya, baru nanti dari Bapak Ibu dosen bisa menambahkan komposisi nilai tersebut. Sebentar, ini saya bukakan dulu mata kuliahnya. Ini ya Mohon tadi maaf ya Mbak di Salsa, rencana mungkin bisa pembelajaran. langsung atas nama siapa nih Pak Sunling Aceh, mungkin bisa langsung bertanya maksud dari komponen penilaian bagaimana, jangan nanti salah Mbak Salsa jawab gitu. Ya, boleh silakan. Mungkin dari
Yang bertanya tadi dengan akun Sunlink Aceh 31 bisa langsung bertanya terkait dengan komponen yang dimaksud yang bagaimana. Jangan salahkan. Ya, betul. Itu komponen penilaian seperti metode evaluasi, kuis, tugas, yang seperti itu, TS. Yang muncul di penilaian akhir, biasanya kan hanya nilai akhir, UAS saja. Mungkin itu, Bu, bisa ditampilkan. Dan apakah semua mahasiswa nanti kalau udah diumumkan, bisa melihat nilai yang lain atau hanya nilai mereka sendiri? Mungkin itu. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih. Maksudnya yang di kelas itu munculnya gimana caranya yang di kelas bisa muncul gitu ya, Pak ya? Bisa muncul seperti ini maksudnya ya? Bukan nilai akhir saja. Mohon maaf masih di mute, Bapak. Kalau Iya, caranya, iya, Bu. ya. Ini kayak di parlemen aja dimati-matiin mic-nya. Jadi susah untuk kita ngomong, Bu. Jadi ya seperti itu maksudnya, Bu. Mm-mm. Terima kasih. Itu Caranya aja. di sini bisa muncul, itu perlu diisikan dulu di rencana evaluasi di sini ya Bapak. Nanti kalau di sini sudah diisi, Bapak boleh disampaikan ke admin prodi supaya nanti dilakukan riset komposisi nilai. Karena kan sebelumnya alurnya sedikit berbeda ya, makanya tidak otomatis muncul di kelas. Jadi nanti akan dibantu riset oleh tim prodi atau dari tim akademik. Jadi boleh Bapak Ibu dosen bisa diselesaikan dulu semuanya rencana evaluasi di semua mata kuliah. Kalau sudah selesai tinggal bilang ke admin prodi, nanti dari bagian prodi nanti langsung riset semuanya, semua kelas. Gitu supaya nanti bisa muncul eh, komposisi nilainya sesuai yang sudah ditambahkan di rencana evaluasi seperti ini. Lalu, apakah nilai ini nanti kalau sudah ditambahkan oleh Bapak Ibu dosen otomatis bisa dilihat mahasiswa? Jawabannya tidak. Bisa dilihat oleh mahasiswa kalau sudah dikunci nilai dan sudah diaktifkan oleh admin akademik, sudah waktunya bisa lihat KHS. Itu nanti baru bisa lihat dari sisi mahasiswanya. Nah, kalau kunci nilai di KHS nanti bisa lihat hasil akhirnya atau grade-nya berapa, dapat ABC dan nilai bobotnya. Gitu. Kalau dilakukan umumkan nilai oleh Bapak Ibu dosen, nanti mahasiswa bisa lihat per detail nilainya. Jadi kuis dapat berapa, 80 misalnya, tugas dapat 90, itu bisa dilihat oleh mahasiswa. Kalau Bapak Ibu dosen klik umumkan nilai. Yang bisa dilihat otomatis nilainya mahasiswanya masing-masing. Jadi saya nggak bisa lihat nilai teman saya gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi nilai ini hanya bisa dilihat nilainya masing-masing dan bisa dilihat kalau dilakukan kunci nilai atau umumkan nilai. Jadi ada dua tipe nilai yang bisa dilihat. Seperti itu ya Bapak Ibu dosen. Baik, Bu. Saya Ya, mau silakan. bertanya lagi. Silakan Bu terkait Miliani. terkait kuis tadi, Bu. Saya udah buka. Jadi memang kalau kita klik kuis itu yang muncul hasil kuis yang saya udah buat. Namun kalau di sesi pembelajaran itu kita kan ada mengisi materi, kemudian di situ ada pilihan lagi mengisi bentuk video, kemudian baru kalau kita klik mengisi itu baru muncul pilihan apakah kuis, apakah tugas, atau materi. Jadi maksud saya udah coba untuk kuis itu muncul dia nanti pertanyaan kita isi seperti kita isi Google Form. Kemudian untuk pilihan yang di sebelah kiri itu kalau klik kuis itu tidak bisa kita isi. Kita harus mengisi dari sesi pembelajaran. Kemudian kalau untuk video itu saya udah berulang kali mengisi video selalu tidak cukup. Maksudnya udah setelah kita kompres juga nggak cukup juga, Bu. Itu maksudnya gimana untuk muatannya? Jadi kalau video untuk praktek misalnya kalau saya kan ngajar maternitas itu ada video persalinan itu terlalu panjang atau memang nggak cukup muatannya gitu. Jadi setiap saya masukkan tidak berhasil. Sudah saya kompres berulang kali juga nggak berhasil. Kemudian kalau untuk kuis tadi setelah diklik di sebelah kiri layar itu memang muncul tapi nggak bisa juga mengisi, harus juga tetap melalui sesi pembelajaran. Nah, begitu Ibu. Jadi memang munculnya nanti
pembelajaran. Edling ya Ibu ya ini ya maksudnya ya. Ya benar Edling Iya, Mbak Salsa. Mungkin nanti ada sesi khusus Edling ya Mbak ya. Iya. Maksudnya nggak bisa diklik itu yang mana ya Bu ya? Diklik kuis ini nah, nggak bisa yang gitu Bu? klik, yang kuis itu Bu, yang di bawah tuh ada kuis, yang di bawah ujian Hmm, CBT, ya. yang di bawah ujian kalau kita klik itu dia nggak bisa kita mengisi kuis di situ, tapi kita harus mengisinya di sesi pembelajaran, yang di sesi pembelajaran. Karena saya nggak Ini muncul yang depan itu Bu, yang di yang atas itu depan saya itu di sini Bu, muncul di di tempat. menu diskusi Bu. Iya, iya, iya Bu. Mm-mm. Nah di bawah Diklik Bu, kuis Bu. kuis. Di bawah mana Bu? Iya, itu Ya yang di menu bawah ini kan ya, CBT. kuis ini ya. Iya, iya Bu. Ini kan Bu, ya. Nah ini memang perlu dipilih Bu sesinya. Jadi kuis ini masuknya ke sesi mana, gitu. Iya, nanti Baru sesuai diklik dengan buat sesi kuis. pembelajaran. Betul, memang Iya, harus sesuai dengan sesinya berapa, baru diklik buat kuis bisa Bu. iya Bu. Gini, Nah, iya Bu. Ya oke. berarti ngisinya. Nah, kemudian Ya ya memang, itu lagi Bu. Nah, untuk apalagi tugas Bu? kita nggak bisa langsung isi Bu. Untuk tugas juga kita harus buat dulu misalnya di Word, baru kita filenya kita kirim gitu ya Bu ya. Betul, kalau Nggak bisa. tugas memang seperti itu Bu. Nah, Kalau jadi kuis kalau baru Ibu bisa masukkan langsung soalnya di sini kayak gitu ya Bu ya ibaratnya. iya Kalau Bu, tapi tugas tetap itu biasanya upload gitu Bu. iya 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 Bu. Tapi untuk video juga gitu Bu, nggak berhasil Bu, udah berulang kali. Oke, kalau video Iya. itu bisa jadi memang filenya terlalu besar gitu ya Bu ya. Ibu boleh video itu kan berarti masuknya ke materi ya maksudnya ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, itu dua, kuis juga di situ melalui itu, Bu. Oke, bisa kalau misalnya di materi, Ibu bisa nanti Ya, menambahkannya itu dengan link YouTube kayak gitu boleh Bu. Jadi ini ya kan waktu saya nambahin linknya aja, Bu. materi, klik tambah, nanti bisa masukkan link YouTube. Jadi boleh Ibu upload ke YouTube-nya Ibu dulu gitu Bu, Kalau kita videonya. buat video sendiri gimana, Bu? Kalau kita misalnya saya buat video seperti link-linknya saja juga saya masukkan. Misalnya Betul, kita link buat video YouTube-nya aja Bu. buat Iya. Jadi pembelajaran Bu, melalui video betul. Kalau memang terlalu juga. besar kita kan memang ada batasannya gitu ya Bu ya. Karena kan Adlink sendiri kan ada memorinya nih yang ada penyimpanannya gitu ya. Kalau Ibu tiap upload terlalu besar nanti kan cepet habis juga gitu ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa Ibu uploadnya ke YouTube aja. Nanti dari Ibu bisa masukkannya link video YouTube. Jadi nanti mahasiswanya bisa langsung klik link video YouTube-nya gitu. Begitu ya, Bu. Ya, baik, Bu. Ya, Baik. seperti itu ya Bu. Ya, Oke. izin Mbak Salsa. Ya, silakan Pak Rangga. Ya, untuk komposisi nilai tadi kembali, kalau Mm-mm, misalnya itu kan disesuaikan dengan RPS ya. Kemudian selanjutnya betul. adalah kalau misalnya di setiap anggota kelompok mengisikan nilai di masing-masing komponen, apakah secara otomatis nilainya akan terakumulasi di koordinator mata kuliah atau seperti apa Mbak Salsa? Terima kasih. Oh, oke, baik Pak Rangga. Maksudnya ini mengisikan nilai perkuliahan yang di sini kan ya Bapak ya? Ya, betul. Karena kan tadi kan ini sepenangkap saya ya, setiap dosen Mm-mm. bisa mengisikan nilai sesuai dengan komposisi nilai yang sudah dimasukkan oleh pengembang RPS seperti itu. Nah, misalnya di satu mata kuliah tuh ada 3 anggota tim seperti itu. Satu koordinator, 2 sebagai anggota, dan 2-nya itu juga mengisi di masing-masing komposisi nilai. Nah, apakah di seluruh anggota tim ketika mengisi nilai apakah akan terakumulasi otomatis di koordinator mata kuliah sehingga nanti koordinator mata kuliah itu tidak perlu untuk menghitung ulang seperti itu atau mengkolektifkan data dari masing-masing anggota tim seperti itu Mbak Salsa. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin agak berbeda pemahamannya ya Pak Rangga ya, saya izin luruskan. Jadi nilai perkuliahan di sini itu bukan diisikan oleh koordinator mata kuliah atau pengembang RPS. Yang mengisikan adalah dosen pengajar di masing-masing kelasnya. Jadi contoh, ini di mata kuliah atau di kelas gizi dan diet, di kelas 1A atau IA ini ya. Nah, di sini kan ada dosen pengajarnya. Nah, ini dosen pengajarnya ada 2. Ada Bu Supriyanti dan Bu Desiana. Yang bisa mengisikan nilai perkuliahan di sini adalah dosen pengajar yang dicentang atau diatur sebagai penanggung jawab.
Ini ada di centang penanggung jawab, berarti yang bisa mengisikan nilai perkuliahan adalah Bu Supriyanti. Nah, kalau misalnya dua-dua dosen di sini, misalnya tim teaching ya, tapi dua-duanya itu bisa mengisi nilai atau dua-duanya sama-sama di centang penanggung jawab, berarti dua-duanya bisa mengisikan nilai perkuliahan, tapi nilai ini tidak bisa otomatis sistem yang ibaratnya merata-rata gitu ya. Saya misalnya Bu Supriyanti mengisikan kuisnya Alif 90. Lalu nanti Bu dosen satunya Bu Desiana mengisikan lagi nilainya Alif 80 kayak gitu. Nanti otomatis dirata-rata oleh sistem 90 dan 80 gitu nggak bisa. Jadi kalau memang nilainya nanti Berarti harus ada dari manual dua dibalik layar, dosen, Mbak. ya Harus betul, manual berarti dibalik layar. harus manual gitu Pak Rangga. Oh Kalau iya, iya. memang yang mengisikan ada dari dua dosen gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya terakumulasi otomatis memudahkan kami sih sebenarnya, Mbak. Kalau misalnya masing-masing dosen mengisi sesuai dengan komposisi nilai ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi bahan apa ya namanya, Saran ke masukan depan ya ke Bapak ya. depan, ya seperti itu ya, Ya, memudahkan kami sehingga kami nggak perlu manual di belakang layar, gitu kami olah lagi ke Excel dan seterusnya. Begitu sih mungkin Mbak Salsa. Terima kasih. Izin oke, Mbak baik. Salsa. Terima kasih Pak Rangga. Iya, Ya, mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Angga tadi, mungkin misalnya contoh kuis yang ada dua dosen, tadi Bu Supriyanti dan Bu Desiana. Dua-dua dosen membuat kuis juga di Edlink, tapi kan bisa ditarik ya Mbak Salsa. Misalnya tadi betul, koordinator betul. bisa menarik Bu Supriyanti ada membuat kuis, Bu Desiana ada membuat kuis, atau mungkin ada dosen lain yang tim lain mengajar ada sama-sama membuat kuis. Nanti bisa ditarik ketiga-tiganya, nanti secara sistem otomatis terbaca ya. Betul, betul Pak Zain. Jadi kalau memang nilai kuisnya itu dari Edlink dan ada beberapa nilai kuis itu memang semuanya dari Edlink, itu berarti lebih enak lagi, bisa nanti tarik nilai langsung aja. Jadi nggak perlu dua dosen atau misalnya tiga dosen di rata-rata dulu baru dimasukkan di nilai perkuliahan gitu. Nah, yang jadi masalah kan kalau misalnya nilainya memang nggak dari Edlink gitu, baru nanti di sini nggak bisa. Kalau misalnya mau langsung hasil akhir atau sudah di rata-rata itu nggak bisa. Tapi kalau nilainya dari Edlink berarti bisa ya Bapak Ibu dosen nanti tinggal tarik nilai, nanti di sini bisa pilih dari tugas yang mana saja. Misalnya ada 5 tugas atau ada 5 kuis, nanti dipetakan ke kuis. Nah, itu bisa. Padahal kuis ini dari 5 kuis itu memang yang bikin dari beda-beda dosen itu nggak apa-apa, itu tetap bisa gitu Bapak Ibu dosen. Jadi memang lebih enak lagi kalau nilainya dari Edlink ya Bapak Ibu dosen. Jadi boleh nanti kita maksimalkan penggunaan Edlinknya gitu. Kalau mungkin saya kembalikan lagi nih ke Pak Zaini, apakah mau hari ini atau mungkin di beda sesi karena kayaknya sudah agak lama ya. Izin Bu Wirda, masih ada Bu Wirda? Ya, ya, ya masih Pak Jaini. Iya, Bu Wirda, ini terkait dengan Erling, apa dilanjutkan atau mungkin kita buat hari lain atau gimana Bu Wirda? Ya, kalau menurut saya Pak Jaini biar tuntas, kita kan buat hari lain ya. Apakah nanti di hari Rabu misalnya seperti itu karena saya sebenarnya tadi juga beberapa pertanyaan sudah terjawab ya. Kayak misalnya itu dibuat lewat Edlink dan apakah persentasenya itu sudah otomatis. Misalnya kan di RPS kuis 5%, sementara yang mengajukan kuis tadi kan ada beberapa dosen. Nah, itu apakah juga akan terotomatis diambil kumulasi dari 3 dosen misalnya kemudian menjadi 5% dan segala macamnya ya. Dan saya pikir mungkin kita akan ambil waktu lagi Pak Jaini biar lebih jelas ya, lebih clear. Dan jika memungkinkan mungkin ada contoh yang sudah bisa dilihat di dalam Edlink yang sudah mencoba menggunakan nilai-nilai tersebut. Siap, Bu Wilda. Boleh nanti kalau di beda sesi nanti akan saya siapkan juga mungkin ya kalau memang dari Bapak Ibu dosen belum ada yang mencoba, berarti nanti dari tim Sevima yang coba bikin gitu ya. Ada beberapa kuis dan ada beberapa tugas nanti kalau ditarik itu seperti apa. Ada juga mungkin mau pakai, kita juga ada CBT, Bu Wilda. CBT itu biasanya digunakan untuk ujian, bisa untuk UTS atau UAS. Nah, nanti boleh nanti kita coba juga buatkan data contohnya gitu ya. Misalnya ada CBT, ada yang UTS dan UAS nanti tarik datanya seperti apa gitu. Jadi kita biar lebih enak juga Bapak Ibu dosen lihat sudah ada contohnya gitu ya. Dan
sesuai yang Bu Wilda tanyakan tadi, kalau misalnya tarik dari nilai Edling, itu kan misalnya ada 3 kuis ya. Ini 3 kuis itu Ya, yang buat 3 ya, dosen gitu ya. Jadi dosen 1 ya, biar buat 1 betul. kuis, dosen 2 buat 1 kuis, dosen 3 buat 1 kuis. Itu nanti Ya. nilainya kita tarik, lalu masuk ke sini sudah menjadi rata-rata dari 3 kuis tersebut. Nah, lalu nanti pasti akan otomatis sesuai dengan pembobotannya juga. Jadi kalau ini pembobotannya 10%, berarti dari rata-rata 3 kuis tadi, 10%-nya akan menjadi nilai akhirnya gitu. Jadi sudah Ya. sesuai Bu Wilda. Ya, baik Bu Salsa. Jadi izin juga, mungkin nanti di pertemuan yang berikutnya yang khusus kita bahas tentang penilaian, boleh juga ditambah untuk materi bagaimana menyelenggarakan dan juga memeriksa di Edling. Misalnya kan kalau kuis biasanya kita kan tambah di kelas ya, tambah di kelas. Tapi kan nggak apa-apa, mungkin diulangi sedikit supaya semua kami ini bisa terpapar ya, yang barangkali selama ini belum menggunakan. Jadi bisa menggunakan ke depan. Jadi kita berharap memang pemanfaatan Edling ini menjadi optimal ya, Bu Salsa ya. Jadi cara membuat kuis, kemudian misalnya kalau kita menggunakan metode penilaian dengan rubrik, misalnya bisa nggak digunakan di Edling misalnya ya, atau apakah yang dimasukkan harus nilai akhir, misalnya rubriknya itu hanya sebagai panduan dosen ketika menilai satu orang mahasiswa atau per mahasiswa ya. Jadi mungkin lebih ke materi dasar dulu. Bagaimana menyelenggarakan ujian lewat, bukan ujian sih, penilaian lewat siakat ini, Bu Salsa. Baik dengan kuis, tugas, kemudian juga dengan CBT, meskipun CBT kemarin kan sudah ya kita sosialisasi, tapi Oh maksud sudah. saya sebelum nanti kita bahas tuntas, sudah pernah kan Pak Jenny ya CBT ya tahun lalu ya? Iya, izin Bu Wirda dan Mbak Salsa. Jadi CBT memang kita sudah juga itu dari SIM CBT yang dari Siakat. Namun kali ini Bu Wirda dan Bapak Ibu sekalian, kita juga mungkin di sesi Edling nanti kita itu sekalian dengan CBT, ujian CBT baik itu UTS maupun UAS itu langsung dari Edling Bu Wirda. Jadi Ya, sudah makanya include. Kalau berarti sebelumnya materi itu hari dari ini ya. Siakat. Ya, materi hari ini ya, masuk materi hari ini ya. Nanti Itulah Ibu. mungkin Atau apakah nanti kita maksud saya di penilaian nanti kan? Ya. Maksud saya sekalian Bu? Pak Jenny Mm. di penilaian nanti kan, bukan yang hari ini kan? Iya enggak Bu, dari kan mungkin Ya. itu karena dia di modul Edling. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah kita mungkin di sesi hari yang lain atau mungkin hari apa khusus pembahasan terkait dengan Edling, di mana di Edling itu mungkin terkait Ada dengan penilaian. materi kuis, tugas, dan juga dengan ujian UTS atau US dari CBT-nya. Namun itu di Edlingnya gitu Bu. Gimana Pak Bu? Jenny, Mungkin jadi kita minggu sesi ke depan aja di hari Rabu, saya pikir boleh di jam 9 seperti hari ini. Karena ini mungkin nanti lanjutan, kita bisa langsung aja, tidak lagi dibuka kayak tadi ya Pak Jenny, ini kan lanjutan ya. Jadi seperti tadi, jadi ada pemaparan dulu bagaimana mengefektifkan Edling terutama untuk jenis-jenis penilaian yang akan dilakukan ya berkaitan dengan UBI ini. Ada kuis, ada tugas, ada UTS, ada UAS yang tadi juga menggunakan CBT dan kemudian diintegrasikan dengan CPL tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Salsa pada hari ini. Jadi boleh Rabu Pak Jenny, ini pun kita kan sudah di jam 11. Mungkin Bapak iya. Ibu dosen juga ada keperluan yang lain sehingga bisa lebih fokus ya. Karena kalau kita lanjutkan takutnya nanti kita nggak bisa fokus sambil ngerjain yang lain. Jadi tujuannya Betul, nggak betul. kecapai ya. Ya. Iya. Berarti Wirda, izin Bu Wirda. Wirda, Iya. Ya. Berarti kita Bu, lanjut di sesi Edling di hari boleh, Rabu boleh, hari Rabu hari Ya, Rabu boleh siapa saya tadi tanggal yang mau? Ya, tanggal ke 1 saya, Bu. April Bu ya Bu ya? Meliani. Ya, Bu Meliani, ya Bu. Lagi ingat Bu, memang ini kayak udah kita bilang nanti sesi kedua selanjutnya. Cuman saya karena udah terlanjur Bu buat kuis, jadi untuk ada anak-anak yang misalnya kemarin ada beberapa anak yang mereka nggak ada sinyal sehingga mereka tidak sempat mengisi kuis. Artinya mereka ada yang nilainya 0 artinya kan karena mereka. Apakah itu bisa kita buat ulang atau remetnya itu bagaimana gitu maksud saya, karena kan mereka sudah ada nilai sebagian yang
linknya nggak bagus gitu atau yang sinyal nggak bagus mereka belum isi. Apa bisa kita remed atau bagaimana, itu yang saya nggak paham. Ya, sebenarnya Bu Meli nanti itu kan kita bahas tuntas ya. Tapi kalau Bu Meli butuh hari ini karena sudah berjalan, mungkin Bu Salsa bisa dibantu. Ya, izin saya menjawab ya Bu Meli, kalau ada seperti itu, kuis itu tanggalnya, deadline-nya seharusnya bisa diperpanjang Bu Meli. Iya. Ya, boleh dicek Bu, ada buat edit, terus tanggalnya itu bisa diperpanjang, mungkin diperpanjang 1 hari atau 2 hari. Nah, itu nanti Ibu bisa bilang ke mahasiswa yang belum mengerjakan untuk mengerjakan kuisnya, gitu Bu Meli. Oke, Bu. Iya, Bu Terima Meli. kasih. Nah, kalau saya seperti itu biasanya di-extendkan waktunya, kemudian diingatkan lagi untuk mereka mengerjakan lagi. Itu biasanya terselesaikan semuanya Bu Meli ya, seperti itu ya. Tapi mungkin nanti detail-detailnya juga dan yang lain-lain kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya, Bu Salsa ya, Siap, Pak Jenny ya, Bu siap. Meli ya. Mudah-mudahan terjawab ya Izin Bu Bu Meli Wirda. ya. Izin Bu Ya, Ya, Wirda. Bu. Baik. Terima kasih banyak, Ibu. silakan Bu Pak. Wirda, Pak Jaini, izin. Ya, silakan. ya Saya mau silakan. mengingatkan aja, termasuk Ya, menyambung silakan apa yang Pak Kasat. disampaikan oleh Bu Meli tadi. Saya heran intinya apa, koneksi di kampus kami di Rotan Langsa lah khususnya itu sangat anjlok. Intinya apa? Saya kadang-kadang kalau untuk kuis saya hampir gagal semua. Tapi untuk UTS kemarin kita coba, saya udah berhasil semua kegiatan UTS saya melalui Edlink. Nah, maka maksud saya program ini bagus apabila sarananya itu didukung. Maka harapan saya selaku dosen juga di Rotan Langsa, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pengelola juga. Sehingga kenapa? Jangan kita programnya banyak, tapi sarananya tidak mendukung. Kenapa? Kan hari ini juga nih di Prodi Rotan Langsa padam, maka semua dosen kembali ke rumahnya masing-masing. Itu. Nah, itu tuh mungkin menjadi Baik, masukan Pak aja, Catat, bukan Pak keputusan. Kasat. Ya, kami akan catatkan dan akan kami sampaikan ke yang berwenang ya Pak, karena Oke. saya dan Pak Jaini tidak berwenang, tapi itu akan kita menjadi catatan buat kita. Kita akan sampaikan ke bagian IT dan sampai ke pimpinan. Mudah-mudahan ini juga bersinergi dengan penguatan dari internet ya, jaringan internet di betul. di kampus dan yang bisa diakses mahasiswa. Seperti itu Pak. Nah kalau saya Pak Kasat pengalaman juga ada. Jadi begitu saya periksa ternyata ada 6 mahasiswa namanya ada tapi tugasnya nggak upload gitu ya. Terus setelah saya umumkan, saya berikan perpanjangan waktu, dia nggak upload juga. Ternyata bukan masalah jaringan, memang mahasiswanya juga Ini belum jaringan, Bu. ngerjain ya Pak. Tapi kalau itu kita berikan dispensasi biasanya. Tapi ini memang betul-betul iya jaringan. baik Pak makasih. Kasat, insya Allah kita akan sampaikan ke pimpinan dan ke pihak IT. Ya. Mudah-mudahan untuk PSDKU untuk kapasitas internetnya bisa ditingkatkan dari segi kuantitas dan juga mungkin kualitasnya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Kasat untuk masukannya. Baik. Ya, Bapak Ibu yang lain masih ada sebelum kita tutup untuk sesi ini? Masih ada Bapak dan Ibu. Pak Jenny mohon dicek di di YouTube apakah ada yang bertanya sebelum kita tutup sesi ini? Ya ini ada yang bertanya tapi terkait dengan Edlink Bu. Mungkin kita bahas nanti di hari kita Rabu jawab dulu ya. tanggal 1 April. Baik. Bu Wirda, mungkin untuk persiapan hari Rabu nanti Bapak Ibu dosen yang khususnya koordinator atau pengembang RPS bisa melengkapi data mata kuliah terlebih dahulu sampai dengan rencana evaluasi. Nanti kalau sudah selesai bisa saya reset untuk metode penilaiannya supaya berubah semua komponen-komponen penilaian yang sesuai dengan rencana evaluasi yang Bapak Ibu dosen koordinator atau pengembang RPS lengkapi gitu. Nah, mungkin bagi yang belum ada nama sebagai koordinator atau pengembang RPS, mungkin bisa menghubungi teman-teman admin prodi masing-masing agar bisa menambahkan Bapak Ibu baik sebagai koordinator maupun sebagai pengembang RPS agar nanti di sesi pertemuan kita di hari Rabu tanggal 1 April terkait dengan modul Edlink bisa lebih lancar gitu Bapak Ibu. Ya, baik. Masih ada Pak Jenny? Dari saya sudah selesai Bu. Mungkin saya lihat
dari Bapak Ibu dosen sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Ini tapi ada yang raise hand ya tadi ya. Oh, sudah nggak ada lagi Iya. yang raise hand. Ini ada dari Oke, baik. Pak Fedri ya. Izin saya Nambahin bantu nanyain, jadi jawab. ya tanyain tugas admin nih sepertinya Bu Salsa. Kalau tugas admin itu PL dan CPL ya Pak Fedri, betul, betul seperti itu. Dan juga yang ini ya Pak Fedri ya, koordinator mata kuliah dan pengembang RPS itu admin. Kalau CPMK itu Ya. dari Bapak Ibu dosen. Baik. Oke, baik juga menambah dari yang tadi disampaikan Pak Jaini, mohon Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Prodi untuk mengingatkan admin mengisi tadi ya ada CPL, kemudian juga mengaktifkan koordinator dan tim pengembang mata kuliah sehingga dosen bisa melanjutkan untuk pengisian sampai lengkap sesuai dengan isi RPS ya. Barangkali untuk pertemuan kita pada siang hari ini cukup sekian ya Bu Salsa dan Bapak Ibu sekalian, mengingat kita juga ini waktunya sudah di jam 11 lewat 16 menit. Insya Allah Bapak dan Ibu kita ketemu kembali di hari Rabu di jadwal jam 9 seperti tadi. Mudah-mudahan kita punya banyak waktu untuk membahas tentang EdLink dan juga sistem penilaian yang terintegrasi di dalam EdLink dan Siakat yang kita gunakan. Terima kasih buat Bu Salsa atas materi yang luar biasa buat hari ini. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang masih tetap berada di kegiatan ini, baik yang di link Zoom maupun yang di link YouTube ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bagian ibadah kita hari ini dan pastinya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada Poltekkes Kemenkes Aceh. Mohon maaf dari kami jika ada kesalahan dan kekurangan. Kegiatan ini kami tutup, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto Bu Salsa? Boleh, boleh Bu. Bapak dan Ibu Boleh. mohon dibuka kameranya. Pak Jaini bisa dibantu untuk foto Pak? Halo Pak Jaini. Ya Bu, oke Bu, siap Bu. Bapak Ibu mohon baik. bantuannya Ya. untuk open cam dan senyum terbaiknya. Ya, baik. Oke, di slide selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sudah bisa di-end-kan ya. Ya, untuk hasil recordnya mungkin bisa dilihat di YouTube ya Bapak Ibu ya, Poltekkes Aceh Official. Oke, baik. Terima kasih Pak Jen. Terima kasih. Pak Jenny. Terima kasih. banyak Terima kasih Bu Yudha, Pak Jenny. Bu Salsa. Izin keluar Pak ya. Salsa. Iya. Sehat-sehat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali.